Rabu 11 Oktober 2023 bertempat di ballroom salah satu hotel di Kota Malang, para pengurus Indonesia Marketing Association atau IMA Chapter Malang periode 2023-2025 resmi dikukuhkan. Dihadiri oleh PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Wakil Bupati Malang Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto SHMH, Pakar Marketing Tung Desem Waringin, jajaran TNI, Polri, dan para pengusaha dari berbagai sektor hingga mahasiswa. Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nabila Naili. Dan pemirsa, dalam kesempatan kali ini saya berada di acara yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Seminar Nasional Indonesia Marketing Association. Dan pemirsa, perlu kita ketahui bersama bahwa Seminar Nasional Association ini yaitu mengangkat tema membongkar rahasia pemasaran pasca pandemi. Dan tentunya pemirsa, pada Seminar Nasional Indonesia Marketing Association ini juga dihadiri oleh para tamu undangan seperti Bapak PJ Wali Kota Malang yaitu Insinyur Wahyu Hidayat, lalu ada PJ Wali Kota Batu Bapak Aris Agung Pawai, dan juga tentunya dihadiri oleh narasumber Bapak Tung Desem Waringin. Dan juga hari ini pada Seminar Nasional Indonesia Marketing Association juga dihadiri oleh para mitra-mitra marketing dari seluruh penjuru daerah pemirsa. Dan juga hari ini pada Seminar Nasional Marketing Association ini mengangkat tagline I am Marketing for Better Indonesia. Dan untuk apa jalannya keseruan dari Seminar Nasional Indonesia Marketing Association ini, mari kita lihat liputan selengkapnya. Tepuk tangan ini adalah sebuah simbol semangat bahwa kita harus bangkit dari pandemi. Kalau kita boleh bertanya ke Bapak Ibu, mohon dijawab dengan tepuk tangan. Yang merasa bahwa bisnisnya sudah oke pasca pandemi, boleh tepuk tangan? Ternyata sudah melonjak tinggi ya. Otomatis, betul Raisya, dengan acara ini selain networking, seminar, kita juga nanti akan bisa membuat bisnis kita bisa menjadi lebih kuat lagi. Betul sekali. Karena memang pada dasarnya Asosiasi Pemasaran Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Indonesia Marketing Association, IMA, adalah organisasi yang fokus pada aktivitas pengembangan pemasaran sebagai profesi. Dan tentu saja IMA sendiri juga melakukan berbagai kegiatan yang mencakup berbagai acara dan juga inisiatif intelektual yang berhubungan dengan penciptaan jejak kerja, kemudian berbagi pengetahuan dan juga memperbaiki praktek-praktek pemasaran dengan konsep pemasaran ke seluruh Nusantara. Visinya begitu luar biasa. Di antaranya adalah menjadi organisasi pemasaran sebagai referensi dari mitra bagi pemerintah, referensi dan mitra bagi pemerintah, dunia usaha, pendidikan dan juga profesional. Tentu saja ini juga melingkupi 4 cakup yang berbeda ya. Kita tahu sekali kalau memang IMA sendiri itu juga punya 4 cakupan yang berbeda. Salah satunya ada profesional, government, kemudian juga edukator dan juga entrepreneur. Dan yang lebih luar biasa, misinya adalah mempromosikan dan juga memberikan pemahaman, pengetahuan, serta penerapan pemasaran secara modern. Tentunya ini semuanya adalah untuk pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah. Karena kita di Malang dan ini adalah IMA Kota Malang, kita berada di sini untuk Kota Malang dan juga Indonesia. Bapak, Ibu sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk bermunajat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta dan seisinya, agar acara pada hari ini diberi kelancaran dan bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, pada siang hari ini IMA Chapter Malang melakukan agenda 2 sekaligus. Yang pertama, pelantikan IMA Chapter Malang. Mudah-mudahan ya Allah, dengan dilantiknya pengurus yang baru, kami semua pengurus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat
bangsa dan negara tercinta ini. Yang kedua adalah seminar. Mudah-mudahan ya Allah dengan seminar ini menjadi tambahan ilmu yang berguna dan tambahan ilmu yang barokah, sehingga dapat membangun dan mengembangkan segala sesuatu, khususnya di bidang bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat, agama dan bangsa. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tamir bil khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dibuka dengan sambutan PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM yang menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden dan pengurus IMA Chapter Malang periode 2023-2025 yang telah dilantik. Harapannya, IMA Chapter Malang bisa ikut berkontribusi membantu pemerintah dalam mengembangkan UMKM dan perekonomian di Kota Malang pasca pandemi. Pada Nabi besar Nabi kita Muhammad SAW. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, dalam rangka seminar dan sambutan waktu ini, saya juga mengaturkan selamat dengan akan dikukuhkan Presiden IMA dan pengurus IMA Chapter Malang periode 2023-2025, dan tak lupa saya sampaikan selamat kepada Presiden dan pengurus yang pada hari ini dilantik. Semoga amanah yang diberikan pada organisasi dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab guna mewujudkan visi dan misi yang diharapkan. Ibu sekalian hormati, di masa pandemi COVID-19 yang lalu dapat kita lihat adanya peningkatan sektor pemasaran. Karenanya ada keterbatasan untuk saling melakukan transaksi secara langsung, maka penggunaan teknologi informasi dalam hal ini e-commerce menjadi jembatan strategis memasarkan suatu produk. Dan ini sangat jelas bahwa di saat pandemi kemarin terkait dengan beberapa produk-produk pemasaran strategis bagi pemasaran semua berhenti karena memang dengan kondisi pandemi semua semakin terpuruk, baik perusahaan termasuk UMKM yang ada di Kota Malang. Tetapi alhamdulillah dengan pasca pandemi persentase atau grafik kenaikan dari pemasaran yang ada di Malang Raya, terutama di Kota Malang, sangat naik drastis. Dan ini harapannya dengan adanya IMA Chapter Malang ini bisa ada kontribusi yang baik dan bermitra dengan pemerintah Kota Malang dengan menggalakkan beberapa strategi-strateginya dalam rangka untuk meningkatkan terutama di sektor ekonomi yang saat ini terdampak pada UMKM yang ada di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang pun menyadari akan hal tersebut. Kami sudah melakukan langkah-langkah untuk menguatkan UMKM yang ada agar dapat menyelesaikan dengan era digitalisasi ini, seperti melakukan pembinaan dan pendampingan serta memberikan fasilitas terkait pemasaran, salah satunya melalui aplikasi Malang Pro, Malang Beli Produk Lokal, serta keberadaan Malang Creative Center. Bapak sekalian, hari 2 minggu yang lalu, Ibu Gubernur sudah melaunching Malang Creative Center. Harapannya dengan adanya Malang Creative Center ini menjadi pusat dalam rangka pemberdayaan ekonomi. Dan tentu dengan pemberdayaan ekonomi terutama UMKM yang ada di Kota Malang, kami berharap banyak dengan kontribusi aktif dari IMA Chapter Malang untuk bisa memberikan pembinaan ataupun pendampingan agar pemasaran-pemasaran dapat dilakukan dengan baik oleh Kota Malang dan dapat berjalan sesuai dengan harapan UMKM yang ada di Kota Malang. Tentu untuk meningkatkan serta mengakses pemasaran UMKM yang ada di Kota Malang, kami memerlukan kolaborasi dari pihak terkait khususnya IMA Chapter Malang sehingga kedepannya UMKM Kota Malang mampu lebih tumbuh dan mandiri guna meningkatkan sekaligus menguatkan perekonomian di Kota Malang. Dan saya juga berharap
menaruh harapan besar bahwa seminar ini dengan narasumber Bapak Tungdasen Waringin akan memberikan motivasi sekaligus kontribusi aktif dan positif dalam menunjang perluasan pemasaran produk usaha UMKM di Malang Raya. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Ilahi Rabbi senantiasa meridhoi langkah kita sekalian. Dan izin, karena jam 1 kami juga harus memaparkan kebetulan Kota Malang masuk 45 besar terkait dengan inovasi co-public yang saat ini sedang diadakan di tingkat provinsi, dan saya selaku PJ Wali Kota Malang diharapkan untuk bisa menyampaikan karena akan ada poin terkait dengan pemaparan tersebut. Jam 1 kami sudah harus memaparkan, jadi kami mohon izin dan mohon maaf, kami langsung kembali dan semoga pelantikan atau pengukuhan dan seminar dengan narasumber Bapak Tungdasen Waringin dapat berjalan sesuai dengan harapan. Demikian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Andes Haji Didi Gatot Subroto SHM, disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan juga disampaikan oleh Wakil Bupati Malang Dr. Andes Haji Didi Gatot Subroto SHMH. Dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan harapan dengan hadirnya IMA Chapter Malang, dunia bisnis makin bergeliat dan maju, khususnya di Malang Raya, untuk mendukung ketahanan pangan. Marketing Association IMA Chapter Malang, semuanya nanti kita berharap bisa berjalan lancar, undur ulang, bisa memberikan manfaat usaha dari sahabat-sahabat yang hari hadir, maju semuanya. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam tetap kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang sama-sama kita harapkan syafaatnya melalui ajaran Islamnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Malang saya menyambut baik sekaligus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya secara khusus kepada keluarga besar IMA Chapter Malang yang telah menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa ini dengan menghadirkan tokoh andalan kita Bapak Tungdasen Waringin. Tepuk tangan untuk beliaunya. Tentunya kami berharap, kita semuanya berharap kemampuan ilmu-ilmu beliaunya nanti bisa ditransfer kepada kita semuanya, bagaimana marketing, bagaimana pemasaran, seluruh usaha baik UMKM, properti ataupun di jasa alutista ini bisa berkembang. Tadi saya sampaikan kepada beliaunya, Pak Waringin, kita ini sebenarnya kalau kita mau dan jujur dan kita konsisten, sebenarnya hidup kita itu enak kok. Kenapa saya katakan begitu? Malang katakanlah, Malang ini penghasil padi, penghasil gula. Bahkan ada beberapa ini pendukung penghasil alutista. Kalau semuanya itu disalurkan dan kita konsisten, pemerintah hadir dengan konsistensinya, insya Allah tidak ada yang satu di antara kita semuanya yang saling berebut. Karena ruang dan pasarnya sudah jelas. Ruang dan pasarnya sudah jelas, tinggal konsistensi kita dan kemauan kita. Contoh kecil saja, pada saat kita berbicara apel, Kabupaten Malang menjadi bagian penghasil apel yang luar biasa sebenarnya. Tetapi kita kenapa kok harus suka dengan apel luar negeri? Kita penghasil beras kita luar biasa. Kenapa harus kita cenderung suka dengan beras dari luar Kabupaten Malang atau mungkin Malang Raya? Ini kan sebenarnya salah besar. Yang salah itu siapa? Lah nanti senior kita Pak Waringin yang akan preso biar dibedah. Termasuk properti. Properti hari ini menjadi sesuatu yang menurut saya luar biasa.
Kenapa ada kelas menengah? Kelas menengah hari ini agak alot, tetapi hari ini pada kelas harga 400 juta ke bawah yang lagi penjualannya kayak kacang. Ini problemnya apa? Nah, nanti beliaunya yang akan membedah. Sehingga dengan harapan bagaimana IMA Malang ini nanti besar harapan kami juga menjadi bagian fasilitasi. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan perbankan. Kenapa harus dengan perbankan? Melihat sejauh mana PDNP Kabupaten atau Malang Raya ini berkembang, sehingga informasi-informasi itu bisa tersampaikan kepada teman-teman pengusaha. Syukur kalau harapan saya IMA itu juga menjadi off-taker. Di mana off-takernya posisinya? Posisinya diberikan kepada kelompok-kelompok pengusaha IKM UMKM. Kenapa saya katakan demikian? Kelompok-kelompok IKM UMKM itu biasanya menghasilkan usaha-usaha kecil dengan jumlah yang sangat terbatas. Ini bisa akan memenuhi produk-produk gede, pasar-pasar gede di saat produk ini dilakukan secara massal. Tetapi bagaimana secara massal itu bisa masif, bisa terkendali mulai kualitas dan sebagainya. Nah, tentunya kalau itu menjadi anak perusahaan, nah, ada pendampingan yang harus diberikan. Mohon kiranya nanti kepada kepada narasumber Bapak Waringin bisa memberikan ilmu-ilmunya. Ilmu-ilmunya saya yakin, saya lihat di sini adalah wajah-wajah pengusaha-pengusaha kita yang pengen maju seperti panjenengan. Tepuk tangan dong. Beda dengan saya yang ada di depan sini. Harusnya bagaimana pemerintah itu bisa menangkap good governance menjadi sebuah entrepreneurship, maka sebenarnya daerah harus menangkap peluang itu menjadi wilayah bisnis yang bagus. Ini belum dilakukan semuanya. Nah, maka melalui Pak Waringin nanti kita banyak saya lihat dari Malang Raya, ada dari Pemkot Batu, ada Pemkot Malang. Saya ingin nanti diajarkan bagaimana sih berintrepreneur yang bagus secara khusus bagi birokrat. Ruang-ruang itu harus diberikan sehingga konsep kami tidak hanya memberi, tetapi bagaimana menciptakan lapangan usaha, menjadi fasilitasi, bahkan mungkin menjadi off-taker yang baik, itu bagaimana. Ini keinginan kami. Bapak Waringin dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau saya ngomong, Pak Waringin tidak dapat kesempatan. Nah, nanti Pak Waringin tidak dapat kesempatan. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat hadirnya IMA Malang. Semoga dengan kehadiran IMA Malang, dunia bisnis di Malang Raya semakin bergeliat, sahabat-sahabat pengusaha semakin maju, duitnya semakin banyak, akhirnya kita semua yang hadir ini menjadi miliarder-miliarder yang akan memperkuat kekuatan bangsa kita dalam rangka mendukung ketahanan yang hari ini dipimpin oleh bapak-bapak TNI dan Polri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan bersama menyimak pengukuhan Presiden IMA dan pengurus periode 2023-2025. Kali ini kita akan menyimak dan juga mengikuti bersama pengukuhan pengurus IMA Indonesia Marketing Association Chapter Malang periode 2023 hingga 2025. SK pengukuhan akan dibacakan oleh Bapak Taufik selaku Sekjen IMA mewakili IMA Pusat yang sudah terhubung bersama kita. Acara dilanjutkan dengan pembacaan SK oleh Sekretaris Jenderal IMA Taufik. Oke, Bapak Ibu pengurus IMA Chapter Semalang Raya, mohon maaf hari ini kami tidak bisa hadir karena memang kebetulan hari ini kita juga sedang ada rapat persiapan Munas IMA yang akan berlangsung hari Sabtu di Jakarta. Kebetulan Presiden IMA Pusat Bapak Suparno Jasmin atau Pak Abong, hari ini beliau masih ada di luar negeri, beliau juga tidak bisa hadir. Beliau menyampaikan salam kepada seluruh keluarga besar IMA Semalang Raya. Semoga IMA Malang Raya semakin sukses. Nah, izinkanlah saya mewakili Pak Abong untuk membacakan surat pengukuhan pengurus IMA Chapter Malang.
Dengan ini saya Taufik selaku Sekretaris Jenderal Imam Pusat akan membacakan surat keputusan pengurus Pusat Indonesia Marketing Association Chapter Malang periode 2023-2025 dengan nomor SK 001 IMA DPP 4 Romawi tahun 2023 tertanggal 12 April 2023 yang dipimpin oleh Presiden Hasnat Laili SS. Oke. Menimbang keputusan musyawarah IMA tanggal 12 April tahun 2023, memperhatikan rapat formatur pengurus IMA Chapter Malang pada tanggal 11 April 2023 di Malang, menetapkan A. Mengangkat saudara-saudara terlapor untuk menjabat sebagai pengurus IMA Chapter Malang periode 2023-2025 dengan susunan sebagaimana terhitung sejak tanggal ditetapkan. Kemudian ada Ibu Vivi Trisyanti, ada Pak Tusin Kaman, ada Pak Pinggalianto Budi Utomo, ada Pak Imam Muhajirin Fahmi, ada Pak Kurniawan Muhammad. Kemudian Presiden adalah Ibu Hasnat Laili, Eksekutif Presiden Bapak Erik Ricardo, kemudian Sekretari adalah Bapak Febrianto Nugroho, General Treasury-nya adalah Ibu Liana Maria Fatihatun dan Ibu Ruth Patricia Pasaridu. VP Membership dan Organizational Development adalah Pak Arfan, kemudian Direktur Membership Pak Gede Arimbawa, VP Akademik adalah Bapak Mox Ongsinal, Direkturnya adalah Bapak Muhammad Dahlan, VP Profesionalisme adalah Bapak Uguh Biji Pamungkas, Direkturnya adalah Bapak Rudi Hartono, kemudian VP Communication adalah Bapak Don Virgo, Direkturnya adalah Bapak Edo Iskandar, VP SME dan Entrepreneurship Ibu Rina Noviani dan Direkturnya adalah Ibu Erik Dwi Pambudi, VP Marketing and Event Ibu Rahayu Sasmita dan Direkturnya adalah Pak Agus, VP Government and Institution Relation Bapak Suwanto, kemudian Direktur Government adalah New Mega Ani Pujutomo. Dengan ini saya selaku Sekretaris Jenderal IMA melantik kepengurusan IMA Chapter Malang di Malang pada tanggal 11 Oktober 2023 jam 12.30. Terima kasih. Salam satu jiwa. Pengukuhan Presiden dan pengurus IMA Chapter Malang periode 2023-2025 juga ditandai dengan penyematan PIN oleh Tung Desem Waringin bersama Wakil Bupati Malang Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto SHMH. Selama 2 tahun ke depan, IMA Chapter Malang akan dinahkodai oleh Hasnat Laili SS yang terpilih sebagai Presiden IMA Chapter Malang periode 2023-2025. Selamat siang, selamat salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Malang, Bapak PJ Wali Kota Batu, Pak Tung Desem Waringin. Hasnat Laili SS, Presiden IMA Chapter Malang, memberikan sambutan didampingi para pengurus IMA Chapter Malang periode 2023-2025. Dalam sambutannya menyampaikan, IMA merupakan organisasi marketing terbesar di Indonesia. Terdapat 100 chapter dan Malang mendapat penghargaan sebagai salah satu chapter teraktif. Dalam hal ini, Presiden IMA Chapter Malang Hasnat Laili SS ingin melanjutkan perjuangan pengurus IMA sebelumnya dan berharap bisa membawa bisnis-bisnis di Malang mendunia. Hari ini kita bisa melaksanakan seminar sehari yang diinikan oleh Pak Tung Desem Waringin. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan bisa membangun bisnis semua teman-teman yang ada di sini. Semoga nantinya bisnis teman-teman yang ada di gedung ini akan menjadi 1000% seperti yang didampingi dan di-coaching oleh tim mentor TDW. Saya insya Allah akan menjadikan seluruh pebisnis, seluruh akademisi, seluruh profesionalisme Semalang Raya akan menjadi dari Malang mendunia. Selanjutnya saya menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam acara ini ada yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu semua di sini.
kami selaku panitia pelaksana memohon maaf jika berkenan. Satu hal lagi, tak lupa saya ingin mengucapkan kepada seluruh panitia yang sudah memberikan jerih payahnya untuk mendedikasikan acara ini, terutama kepada Ketua Panitia Bapak Erik Ricardo. Oke, selanjutnya IMA itu adalah sebuah kumpulan marketer. Tadi di depan kami beri kesempatan untuk saling berkenalan, dan saya berharap yang ada di sini bisa memanfaatkan itu, karena seorang marketer itu bisa dimanfaatkan dan memanfaatkan. Jadi saya harap nanti pulang Bapak Ibu semua sudah membawa teman-teman baru, bisa berkolaborasi bisnis di bidang bisnis apapun. Salam dari kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please welcome the one and only Bapak Tung Desem Waringin. Selain pelantikan Presiden dan pengurus IMA Chapter Malang periode 2023-2025, dalam acara ini juga menghadirkan seminar nasional bertajuk Membongkar Rahasia Pemasaran Pasca Pandemi bersama pakar marketing Tung Desem Waringin. Pernah dengar orang jualan properti jam 12 malam? Tidak ada. Mungkin cuma saya, orang gila. Tanggal 28 Desember jam 12 malam kita launching properti hanya dalam waktu 15 menit. Tepatnya 10 menit 16 detik. Kita jualan 55, sold out, bablas, oversold, jadi 72 properti, 96 miliar, dilemparin duit 96 miliar. Enak atau enak banget? Ikutin saya sama. Nah, saya tahu apa yang saya sharing ini bermanfaat. Usaha kecil, usaha besar tetap punya manfaat. Satu ilmu jalanan yang luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu datang cuma mendengar, kira-kira ingat berapa persen? 10%. Besok nama pembicaranya siapa tidak ingat. Tapi balik lagi, saya akan share banyak ilmu yang bermanfaat, yang saya yakin bermanfaat. Bahkan, kenapa saya melalui 3 kali krisis, 97, 98, saya di Kota Malang, saya tambah kaya. 2007, 2008, bumi goncang-ganjing, Lehman Brothers bangkrut, saya tambah kaya. 2020, bumi goncang-ganjing kena pandemi, saya hampir mati kena COVID. Siap Bapak Ibu? Tolong jawab, siap? Mari kita berdiri semua. Yes! Wow. Dahsyat, silakan duduk. Wow. Sekarang kita akan tes dulu dengan skala tertiga. Selamat gifting. Siap Bapak Ibu? Tolong semuanya jawab, siap? Mari kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Go. Stop. Sekarang kita akan, ini baru pemanasannya. Sekarang kita akan guncang bumi sungguh-sungguh selama 10 detik dengan skala Richter 10. Berarti selesai kita guncang bumi minimal Hotel Grand Mercury ini harus retak-retak. Caranya gimana? Ikutin saya. Saya akan tepuk pertama kali perlahan. Ikutin perlahan. Belum loncat dulu. Perlahan. Saya keras, Bapak Ibu keras. Saya lebih cepat, Bapak lebih cepat. Ketika saya itu 1, 2, 3 kita loncat dulu. Selama 10 detik. Kemudian kita tutup pakai bus rame-rame. Caranya gini, tangan kiri depan, tangan kanan di belakang, kita teriak. Yes! Wow! Kenapa perlu teriak gini? Karena penting Bapak Ibu, karena di Indonesia khususnya di Malang ini banyak orang yang stres karena dilarang berteriak. Pak Dandim mana boleh ya? Kalau Pak Gatot boleh ya, Pak Bupati, Pak Pejabat dari Batu boleh ya teriak di ruangan. Ternyata oh yes, melepaskan stres kita jauh lebih rileks, kita kemungkinan belajar lebih tinggi. Jadi parfum ditutup, oh yes, ayo lagi mulai, bus rame-rame. Wow, kita akan lebih lama lebih segar. Berikutnya Bapak Ibu, pada setelah guncang bumi kemudian kita tutup, oh yes, wow. Kemudian tangan dua begini semua, ikutin saya. Akan saya tanya, hidup setiap hari, tangannya gini. Ayo bilang, begitu saya ngomong hidup setiap hari, Bapak Ibu ikut ulang, hidup setiap hari gitu ya. Hidup setiap hari. Kemudian Bapak Ibu akan saya tanya, hiduplah dengan langsung dijawab aja. Ganti, dahsyat. Hidup setiap hari.
Hiduplah dengan dahsyat. Siap Bapak Ibu? Siap mencak bumi? Kalau semua jawab siap? Kalau video serius berani naik kursi, ayo tak ajarin itu, ya. Jangan malu-malu dan jangan memalukan, ayo pede aja. Oke, siap. Seminar dimulai dengan gerakan tepuk tangan hingga teriakan yang diikuti oleh para peserta untuk meningkatkan energi dan rasa percaya diri. Salah satu gerakan dan slogannya yaitu hidup setiap hari dengan dahsyat. Menurut Tung Desem Waringin, manusia jika ingin mempengaruhi orang lain, energi merupakan hal yang paling berpengaruh. Hidup setiap hari, hiduplah dengan dahsyat. Bukan cos kanan kiri katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk, tepuk dada Anda katakan saya mbahnya dahsyat. Silakan duduk. Siapa yang mbahnya dahsyat? Kita semua. Sekarang Bapak Ibu, pandemi, pakar sejarah bilang selesai pandemi biasanya Bapak Ibu akan diikuti the longest prosperity period. Tanya dong, maksudnya? Sejarah berbicara tahun 1860 ketika Black Death, ketika ada campak, ketika ada malaria. Tahun 1900 berapa? 1808 yang flu Spanyol. Pokoknya setelah resesi, setelah perang, setelah krisis terjadi the longest prosperity period. Coba. Tung Desem Waringin menjelaskan akan ada beberapa hal yang terjadi pasca pandemi. Pertama, ledakan ekonomi. Masyarakat banyak spending setelah krisis berlalu. Kedua, setelah krisis berlalu, orang-orang lebih berani mengambil resiko. Dan ketiga, terjadi inflasi disebabkan uang beredar lebih banyak pada waktu pandemi karena pemerintah mencetak dan membagikan uang ke masyarakat. Nah, sekarang Bapak Ibu, the longest prosperity period itu timbul karena 3 hal. Nomor 1 Bapak Ibu, pada waktu pandemi, uang itu ternyata banyak yang saving, tidak beredar. Kenapa ekonomi berhenti bertumbuh? Secara singkat Bapak Ibu, ekonomi adalah jual beli. Lulus S3, profesor. Gini Bapak Ibu, kalau ekonomi mau naik, ekonomi mau jual belinya naik. Kalau sebuah negara ekonominya turun, berarti jual belinya turun. Kalau banyak orang nabung, tidak ada yang jual beli, dan investasi tidak bisa dikreditkan untuk orang buka pabrik, buka begini, tidak ada yang terima gaji, apa yang terjadi? Ekonominya naik atau turun? Pada waktu pandemi, ekonomi naik atau turun? Resesi, minus pertumbuhannya. Kenapa resesi? Karena orang takut keluar uang. Sekarang rodok mulai spending. Nah, ketika spendingnya bagus, digenjot dengan marketing. Digenjot dengan apa? Anda tahu caranya jualan, tentu saja hasilnya akan lebih bagus. Ini pasca pandemi, yuk mari kita layarnya Pak Diki. Yuk, pasca pandemi. Ada 3 hal Bapak Ibu yang saya amati yang menjadi nanti kalau Anda mau investasi, mau jualan, mau bidang bisnis, pilihlah plus minus yang ikut ini. Yuk, mari kita lihat. Apa yang terjadi pasca pandemi? Nomor 1, the longest property, ada bukan property, ledakan ekonomi. Ledakan apa Bapak Ibu? Ekonomi. Ledakan ini Bapak Ibu terjadi karena 1, spending rate-nya meningkat, tabungannya banyak. Kita lanjut Pak Diki. Yuk. Kemudian yang kedua, yang B Bapak Ibu pasca pandemi. Ini nanti saya sebutkan sumbernya, bukan Tung Desem Waringin yang ngomong. Semuanya ada buktinya. Pakar-pakar ekonomi. Kemudian Bapak Ibu, yang B ini Bapak Ibu, nih, yang B. Lu kok 2B. Setelah Bapak Ibu pada waktu krisis atau pandemi, orang jadi lebih berani ambil resiko dan try new way to make money. Ini tren. Kita beruntung ada Sri Mulyani, ada menteri-menteri yang luar biasa yang membuat ekonomi Indonesia bertahan pada waktu pandemi maupun selesai pandemi ini. Kita masih grow. Amerika terjadi tanda kutip stagflasi, inflasinya tinggi, bunganya karena dicetak 8 triliun US dollar. Sejarah berbicara, antisipasi. Tahun 2008 Bapak Ibu Lehman Brothers bangkrut, pemerintah Amerika nyetak 1 triliun US dollar untuk membantu rakyat, membantu perusahaan, membantu itu. Itu properti seluruh dunia meledak, emas ganti harga. Sekarang 8 triliun Bapak Ibu. Indonesia jangan tanya. Oke,
mari perhatikan. Jadi mau nggak mau inflasi. Sekarang bensin naik, kira-kira makanan naik, bahkan dunia mulai krisis pangan. Dunia mulai sudah diantisipasi. Pak Jokowi very cerdas, dia mengantisipasi. Makanya Indonesia kenapa still strong? Karena Pak Jokowi pada waktu itu sampai hari ini fokus 5 hal. Fokus berapa hal? Nomor satunya Bapak Ibu, hilirisasi. Nomor satunya apa? Dan industrialisasi Bapak Ibu. Jadi nikel dulunya 15 miliar US dollar ekspor barang mentah. Sekarang sudah hampir 500 miliar US dollar setahunnya. Itu itu belum boksit, belum timah, belum yang lain-lain. Kalau begitu Bapak Ibu, pajak kita penghasilannya meningkat, rakyat kita lebih makmur. Ya atau ya? Indonesia itu dari dulu sampai sekarang, mohon maaf kalau saya salah tolong diralat, kena mafia impor. Bayangin Bapak Ibu, garam impor, masuk akal atau enggak? Laut Indonesia tinggal dijemur, itu masuk garam impor, terbukti impor. Kalau kedelai, mohon maaf katanya tidak bisa tumbuh di Indonesia, ya impor. Oke. Beras impor, sekarang katanya sudah swasembada. Jagung impor, tidak masuk akal. Gula impor, masuk akal atau enggak? Karena yang impor dapat duit banyak, betul? Betul? Jadi makanya sekarang Pak Jokowi jadi dia langsung berhektar-hektar dan fokus. Makanya dia fokus membangun selain ini Singapura, Bapak Ibu, bisa produksi minyak nggak? Ia juga menjelaskan dalam marketing pasca pandemi ada hal yang harus dilakukan, yaitu memilih bidang yang akan membawa tujuan, fokus pada ruang yang mempunyai manfaat nyata, bisa dipercaya dan perbedaan dramatis. Dia tutup karena banyak ribut Bapak Ibu, karena banyak yang terima. Jadi masa lalu tutup, masa depan tidak boleh, titik. Tidak ada Petra, langsung Pertamina. Katanya selisihnya 1 hari 30 juta dolar. Itu kalau pakai Petra. Belum kalau Indonesia ini nanti jadi produksi Indonesia jadi bisa refinery sendiri. Indonesia akan jauh lebih makmur. Amin. Nah oke, sekarang Bapak Ibu kita lanjutkan. Yuk lanjut Bapak Ibu. Jadi sumber pangan dunia. Yang ketiga infrastruktur. Yang ketiga apa? Kalau tadinya tidak ada jalan, kemudian dibangun jalan, kira-kira ekonomi naik nggak? Tadi harus kalau ngirim 5 hari keburu busuk Bapak Ibu, sekarang 3 jam sampai, kira-kira ekonomi naik nggak? Setiap infrastruktur jadi naik. Embung-embung Bapak Ibu untuk pangan, untuk sumber airnya dibangun Bapak Ibu, embung desa, jalan kota, jalan provinsi, jangan tanya ratusan ribu kilometer dalam arti sesungguhnya. Jos? Dahsyat? Dan ini modal Indonesia the longest prosperity period. Pak, nah kalau presidennya nanti yang baru, saya akan share. Siapapun presiden yang terpilih, Indonesia mestinya baik-baik saja. Bilang, kok bisa? Karena sistem pemilu di Indonesia selama tidak diganti, Indonesia baik-baik saja. Siapapun yang terpilih. Tanya dong, kok bisa? Oke, mari kita lanjutkan dulu, nanti akan saya share. Yang keempat Bapak Ibu, ini pasca pandemi Bapak Ibu, fokus ke UMKM. Dulu BRI itu 70% kredit ke pengusaha besar. Sekarang BRI Bapak Ibu 80% sudah ke UMKM. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk UMKM. Tepuk tangan dong untuk pemerintah, kasih suara ngomong suara. Wow, ini pemerintah yang cerdas. Berikutnya Bapak Ibu, nih sekarang lanjut marketing pasca pandemi. Siapa yang mau belajar? Angkat saya. Sebelum marketing Bapak Ibu, percuma Anda marketing tetet-toet, segala ilmu marketing, kalau produk Anda tidak punya manfaat nyata, tidak bisa dipercaya, tidak punya perbedaan dramatis. Jadi konsep marketing mulai mendesain dari produk. Mulai mendesain dari produk Anda apa? Pada waktu pandemi, orang sibuk jualan apa? Masih ingat? Pempek. Banyak yang ditawari pempek. Frozen food, tawari pempek, Pak Rahmat beli pempek. Karena teman sungkan akhirnya beli. Ya atau ya? Tapi besok beli lagi nggak? Enggak. Kalau enak baru beli lagi. Perbedaan dramatisnya apa? Kemungkinan usaha Anda akan meningkat lebih besar berhasil kalau dari produk dan jasanya sudah punya perbedaan dramatis. Lanjut dulu Pak Diki. Saya tidak pernah ngerti kalau terjadi pandemi. Tapi saya ngerti terjadi perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. Terjadi perang currency. Terjadi mulai Singapura. Ekspornya Singapura kalah dengan impornya. Mulai defisit. Indonesia mulai begini. Begitu saya 2017 mengetahui terjadi perang dagang. Perang apa?
perang pajak, perang begini, perang currency, mulai ini dunia ribut. Kalau ribut begini bakal terjadi resesi, ekonominya tidak tumbuh, berkurang karena saling pajak-pajakan, gebuk-gebukan. Anda boleh ikuti perubahan, trennya boleh, tapi pegang yang tidak berubah, pegang yang tidak. Apa yang terjadi terhadap produk dan jasa? Orang selalu kepengen lebih bagus, lebih murah, lebih cepat. Ya atau ya? Lupa itu Hermes jualan barang mahal, tapi dia seringkali jual dengan harga lebih murah tanpa orang lain tahu. Maksudnya apa? Secondary-nya jadi lebih tinggi. Kalau misalnya gini, ini harganya 800 juta, tas Hermes Birkin. Sekarang saya jual 400 juta. Banyak yang mau? Banyak mau itu. Secondary harga segini, tapi yang beredar bisa jauh lebih rendah. Jam, Richard Mille, Rolex, bakal naik. Kenapa? Strateginya memang di limit. Di limit harganya naik. Tapi ketika harga naik, orang dapat murah, kira-kira seneng nggak? Tetap seneng Ibu. Betul harga mahal, dia boleh ngomong. Satu hari saya beli properti Bapak Ibu, yang jualan pinter luar biasa. Harga semeternya sekian. Tapi nego-nego sama saya sekian, hampir separuh segini. Tapi dia ngomong, Pak Tom tidak boleh ngomong kalau Pak Tom dapat segini. Pak Tom selalu ngomong segini. Karena kalau Pak Tom ngomong segini, berarti Pak Tom merusak harganya sendiri. Betul? Tapi kalau Pak Tom bilang beli segini, nanti Pak Tom mau jual segini, tetap Pak Tom untung dan orang yang beli juga happy. Ya atau ya? Jadi ternyata strateginya dia, walaupun dia jual tinggi, masih bisa dinego, masih bisa diapain? Dahsyat. Good. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang tidak berubah? Orang beli itu karena TM3P. Apa? Ya bilang TM3P. TM-nya top marketing. 3P. Pas, pinter, Pol. Daripada Anda sibuk, Bapak Ibu perhatikan, ngejar-ngejar orang, tolong dong beli, tolong dong beli, tolong dong beli. Lebih baik Anda meningkatkan kualitas barang dan jasa Anda dan cara marketing Anda sedemikian sehingga orang kalau tidak mau beli, ya dia rebutan Anda lebih enak. Lebih baik kita meningkatkan sehingga kita dikejar-kejar orang mau beli produk dan jasa kita. Keren? Siapa yang mau belajar caranya? Angkat tangan saya. Nomor satu setelah Anda tahu, kemudian mereka harus mampu. Mereka harus apa? Kayak tadi Pak Gatot cerita, lo ini jualan 3M, salah target market, orang tidak mampu, tidak laku. Saya jualan 3M laku, karena tepat target. Jadi harus mampu, ya harus apa? Pak Rahmat silakan maju sebentar. Ini Pak Rahmat dok baris dari Malang. Bagaimana launching sebuah produk beras Bapak Ibu? Saya jadi ini marketing konsultannya. Tolong mic, ada mic. Dalam 4 bulan Bapak Ibu naik 1000 sekian ratus %. Bapak Ibu beras-beras yang lain produk deg-degan karena kita launching. Itu saya silakan Mas Rahmat, silakan. Selamat siang. Siap. Semangat semua. Terima kasih teman-teman. Dalam seminar ini, Tung Desem Waringin juga mengajak pengusaha sukses Rahmat Yudianto untuk ikut membagikan pengalaman dan kiat-kiat bisnisnya kepada para audiens. Ia yang awalnya hanya penjual telur, kini sudah menjadi pengusaha sukses. Teman-teman saya, 1 juta saya kirimkan kepada mama saya karena bapak sudah meninggal. Dan 1 juta saya gunakan hidup bersama istri dan kedua anak saya. Cukup Pak? Boten Mbak. 1 juta 13 tahun yang lalu tetap boten cekap. Tetap tidak cukup untuk menghidupi keluarga saya. Apa yang saya lakukan? Makan nasi jagung. Yang penting anak-anak saya kenyang. Cukup? Belum cukup Pak. Akhirnya setiap hari saya dan istri puasa. Puasa bukan karena pengen sakti Pak, karena gak iso mangan. Tapi saya bersyukur doa saya dikabulkan. Saya buka-buka YouTube Pak, cari motivator-motivator. Ada yang ngajari ilmu hidup, ada yang ngajari ilmu bagaimana bersyukur, tapi nggak ada yang ngajari ilmu bisnis Pak. Sampai kami semua menemukan ada seseorang, Pak Tung mohon izin, mohon maaf, Pak Tung hari ini sangat ganteng Pak. Pada saat 13 tahun yang lalu di YouTube-nya Pak Tung, saya melihat seseorang tinggi, bajunya selalu pakai jas, dalamnya putih, lonjak-lonjak seperti mercon bantingan, dor. Menyemangati seseorang bagaimana cara belajar bisnis. Kami penjual telur kaki 5 pinggir jalan, belajar setiap hari mendengarkan, melihat YouTube-nya Pak Tung Desem Waringin. Karena apa? Saya tahu di YouTube dikatakan kalau mau coaching ke saya 2 miliar modal. Saya berdoa, Tuhan mungkinkah saya bertemu dengan orang itu?
dan saya menemukan sesuatu di flyer di Facebook. Saya menemukan ada seminarnya Pak Tun Semaringan dengan biaya yang murah. Kami datang ke seminar itu, melihat orang yang saya lihat selama 8 bulan. Ketemu pertama pangling, bingung, beneran ini kah orangnya? Kok ganteng yang ini gitu? Jadi pada saat itu kami nggak bisa ngomong apa-apa karena kami hanya nangis. Kami datang menggunakan dress code-nya orang desa, pakai sojan, pakai belangkon, duduk di depan, hanya bisa tepuk tangan, nangis, tepuk tangan, nangis. Tapi itu adalah hari yang luar biasa yang mengubah hidup kami semua, mengubah komunitas Nobaris menjadi kekuatan besar hari ini. Dengan 30 lebih perusahaan yang kami kelola hari ini, dan ada diantaranya adalah juga dipercaya oleh Pak Tun Semaringin mengelola beras Madinah, beras yang dengan pengetahuannya Pak Tun Semaringin di tempat lain di tahun ke 1,5 tahun dia baru bisa menjual 50 sampai dengan 80 ton per bulan. Beras Madinah di Malang karena di coaching Pak Tun hanya dalam waktu 3 sampai 3,5 bulan waktu tempatnya bisa mencapai penjualan hingga 500 ton. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Tun Semaringin, terima kasih IMA, terima kasih Arema. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Nobaris, yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Mas Surabaya. Tinggalkan podcast Surabaya. Mari Surabaya. Ya, wow, ikuti saya. Hidup setiap hari, hiduplah dengan dahsyat. Perlu itu datang karena masalah. Sebelum Anda jual solusi, jual masalahnya dulu. Seorang marketer yang bagus, dia jualan masalah. Jualan apa? Oke, jualan apa? Caranya jual masalah. Kalau properti saya, tentu saja saya akan cerita. Besi naik, bensin naik, kira-kira properti naik kan? Betul? Kalau sudah properti naik, ya sudah. Contohnya Bapak Ibu, di pameran, ikuti saya, di apa? Pameran BCA, Expo BCA. Pameran properti sama mobil, kira-kira mana yang lebih ramai? Properti atau mobil? Mobil, jangan tanya. Bagaimana kita bisa tepat target market? Nah itu, kita kan milih target market, gampang. Yang keluar dari counter soliter dan prioritas. Jos? Kalau keluar dari counter prioritas dan soliter, mesti orang mampu. Ya toh ya? Nah bagaimana kita datengin? Tim marketing kita, banyak orang tim marketingnya duduk-duduk, nunggu blok, nitili borok. Tahu? Borok itu luka, bekas dititili, itu dimakan. Sales saya enggak bagus turun di jalanan, turun di, dan kita harus saring supaya dia tahu tempat target market. Pertanyaannya Pak, kita buat supaya dia mau berhenti, kita gimana? Kita buat dengan detail Bapak Ibu. Seorang marketer Bapak Ibu tidak mencari, kok orang enggak mau datang di counter saya? Supaya mau datang di counter saya harus ya kecil dulu. Nah ini tuh. Kita jual, kita jual. Jadi kita ya kecil dulu, bisa dipercaya. Jadi misalnya ada orang, kita pilih selalu yang suami istri. Kita pilih suami, tanya dong, why? Bukan mengabaikan ada anak muda kaya, tapi Bapak Ibu, kalau suami istri kemungkinan lebih matang, lebih kaya. Jos? Siap? Kita pilih suami istri. Begitu suami istri datang, langsung kita. Selamat siang Pak, saya Tun Semaringin dari Sentral mau melakukan survei 1 menit. 3 pertanyaan saja Pak, berhadiah langsung tanpa diundi emas 24 karat dari Antam, tanpa diundi Pak, gratis. Hanya dengan 3 pertanyaan. Boleh saya lanjutkan? Langsung boleh loh, 1 menit loh, ya toh ya? Ini cara menyampaikan, nanti Bapak Ibu akan belajar marketing emosional. Cara 1 menit. Kemudian begitu 1 menit, apa yang kita lakukan? Kita tanya, nomor 1. Bapak, ini pertanyaannya perhatikan Bapak Ibu. Bapak sudah punya properti sendiri? Sudah, lolos. Karena produk yang saya jual di Batam itu villa Bapak Ibu. Kalau dia tidak punya properti sendiri, wah ya, lupa target market. Kita harus tepat target market, ya toh ya? Kemudian pertanyaan kedua, Bapak sering keluar negeri? Enggak, waduh, luput, sorry Pak, maaf, enggak jadi dapat emas. Ya tidak langsung cari. Kalau enggak ngabisin emas, ya toh ya? Ya toh ya? Kalau misalnya Bapak sering keluar ngomong, misalnya sering gitu ya. Misalnya sering. Pertanyaan ketiga, Bapak dengan besi naik, bensin naik, Bapak percaya properti juga akan naik Pak? Percaya, 1 lolos sudah punya aroma sendiri, 2 sering keluar negeri berarti punya duit, yang ketiga mohon maaf belum tentu tidak punya duit Pak, karena ngirit gitu ya. Bagus ya. Tapi misalnya tadi, ternyata 3 dia yakin saya sudah jualan masalah, besi naik, bensin naik, kira-kira Bapak percaya ini saya jualan masalah. Kamu tadi tidak perlu beli properti, ngapain? Ya toh ya? Begitu.
Lolos Pak, selamat Bapak dapat emas gratis Antam 24 karat, ikut. Ya lebih gede. Tadi diberhentikan cuma 1 menit, ya lebih gede. Datang masuk counter kita selalu penuh. Selalu apa? Selalu penuh Bapak Ibu dengan cara tadi, penuh. Begitu sudah datang, sudah apa? Datang Pak, kenapa kok kami bisa ngasih emas ini? Karena ini menggantikan biaya marketing. Menggantikan apa? Iklan di koran, mohon maaf, Radar Kediri mana Pak Kurniawan itu sudah mulai berkurang yang baca gitu ya. Terus kemudian TV sengsara, bukan target market kita terlalu mahal, terlalu begini. Radio ya lumayan tapi masih kurang. Yang lebih bagus ini menggantikan biaya marketing. Jadi kewajiban kami hanya menyampaikan kepada Bapak 5 menit. Tadi 1 menit, ya kecil caranya, kemudian 5 menit. Kemudian berapa lama? 5 menit, hanya 10 slide, hanya 10. Jadi dengan demikian kami bisa memberikan kepada Bapak emasnya gratis. Jos, Gus. Kemudian Bapak Ibu kita jelaskan plek. Tertarik beli, tidak tertarik. Kalau tidak tertarik Bapak tidak menyerah. Langsung diajak apa? Dijualin tur. Dijualin apa? Tur pergi ke Batam, lihat Pak. Nanti kalau Bapak tertarik gratis turnya. Jos. Kalau tidak tertarik Bapak dapat seminar, dapat ilmu, dapat ini, dapat kenalan baru orang-orang datang ke sana. Good. Perhatikan Bapak Ibu, terus Bapak Ibu caranya itu. Jadi counter kita penuh ramai karena mendatangkan orang. Dan kita hitungi, Pak kasih emas rugi dong. Enggak Bapak Ibu, kita ngasih 0,1 gram. Kan Antam 0,1 gram, 150 ribu rupiah. Tapi duit itu 150 ribu loh, kos. Ya atau ya? Tapi efektif nggak? Efektif atau efektif banget? Karena 150 berarti dia dengerin loh. Kita sekarang untuk membuat orang mau mendengarkan kita itu butuh waktu, butuh uang, butuh energi. Ya atau ya? Ya atau ya? Tapi balik lagi untuk perlu, ikuti saya. Untuk apa? Sekarang kan orang sudah tahu tempat target market supaya dia percaya perlu pengen. Nah ini perlu jualan masalah. Percaya jualan, kami sudah 33 tahun Pak, kami sudah membangun dan menyerahkan 3.889 properti dengan baik. Dan seluruh proyek properti kami Bapak Ibu, semuanya harganya naik karena infrastruktur kami rawat. Buktinya ini, good. Nah sekarang uang beredar, buktinya ini, maka akan properti naik. Terus kemudian, pengen, nah ini Bapak Ibu, ini rahasianya. Tung Desa Waringin very ahli membuat orang pengen. Siapa yang mau belajar bagaimana buat orang pengen? Katakan saya. Saya katakan dua, katakan saya. Pengen timbul karena ada peluang. Pengen timbul karena ada apa? Ada kenikmatan tambahan. Peluang itu unsurnya 2. Tolong tangan kanan bisu. Peluang unsurnya 1 kenikmatan tambahan, 1 kenikmatan. Yang kedua limit. Saya pernah ada orang jualan ruko di mana itu yang ke arah ruko, dia bilang ini, jualan ruko terbanyak di Indonesia 1.500 ruko. Ikutin kata-kata saya, pret apa? Lu itu apa? 1.500 saya nggak terburu-buru, tasok. Ya. Apalagi kondisi pandemi, apalagi kondisi orang masih ragu-ragu, baru duit berocok sedikit, suwet gitu loh. Ada limitnya, itu saya. Ada apa? No limit, no action. Tidak ada kenikmatan tambahan, ya kalau perlu take action tetap. Tapi kalau ada kenikmatan tambahan, orang akan luar biasa. Ya atau ya? Ya atau ya? Saya tidak tahu Pak Diki. Jadi kenikmatan tambahan itu apa? Diskon, ikuti saya apa? Bonus, apa? Undian, apa? Hadiah langsung, cashback, dapat paket. Terus ada limitnya, nggak ada limitnya orang tarsok. Ya atau ya? Ya atau ya? Oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang mau belajar sales magic? Magic itu terjadi, ikuti saya. Magic itu persis seperti orang jalan di atas air. Jalan di atas? Ting. Kok bisa jalan di atas air? Karena ada batunya. Karena ada apa? Makanya jalan di atas air, dia tahu letak batunya. Ya atau ya? Kenapa sales magic terjadi? Karena dia tahu letak batunya. 4 batu untuk sales Bapak Ibu. Nomor 1 bisa dipercaya, no trust no sales. Ya atau ya? Yang kedua Bapak Ibu, Anda building batu percaya. Yang kedua building need, dari tidak perlu jadi perlu. Ya atau ya? Ya atau ya? Perlu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, batu yang ketiga, give solution. Caranya memberi solusi, untuk caranya gimana? Terbalik, hasilnya booming dengan gonjang ganjing. Sekarang berikutnya Bapak Ibu, ini yang keempat Bapak Ibu. Close the sales and handling objection. Keberatan itu cuma itu aja.
Jadi sales magic, Anda belajar 4. Building trust, caranya gimana? Building ini dari tidak mau, caranya mau. Ada pertanyaan ajaib supaya mereka mau. Jos, 3 pertanyaan ajaib membuat tidak mau jadi mau. Keren? Termasuk caranya tanya sama anak supaya dia mau tidur pada jam yang kita inginkan, supaya mau minum obat yang baik, supaya mau atasan supaya naikkan jabatan kita, naikkan gaji kita. Jos, good. TM 3P, siap? Sekarang Bapak Ibu, siapa yang mau belajar 6 usaha marketing yang kalau Anda lakukan, perusahaan Anda akan meledak luar biasa. Tadi baru dibahas 1. Siapa yang mau belajar 6 usaha marketing ini? Angkat tangan saya. Mohon maaf Bapak Ibu, marketing saya ya marketing kayak gini. Marketing jalanan. Show me the money marketing. Sekarang saya tanya dulu deh. Siapa yang mau belajar marketing revolution? Buku saya hampir 300 halaman hanya dalam 1 kata. Siapa yang mau belajar marketing revolution saya dalam 1 kata? Angkat tangan saya. Penawaran. Apa? Siapa yang mau belajar marketing revolution saya dalam 2 kata? Angkat tangan saya. Penawaran menarik. Siapa yang ingin belajar marketing revolution dalam 3 kata? Angkat tangan saya. Penawaran menarik banget. Nah oke, siapa yang mau belajar marketing revolution saya dalam 300 halaman tadi dalam hanya setengah kalimat? Siapa yang mau? Angkat tangan saya. Marketing revolution adalah ilmu membuat penawaran yang menarik banget. Kalau orang nggak mau beli, kesannya goblok luar biasa. Jadi marketing revolution bagus punya 4 unsur, tapi saking pentingnya jadi 5 unsur. Marketing revolution adalah ilmu membuat satu penawaran yang menarik banget. Yang kedua bisa dipercaya. Yang ketiga disampaikan dengan cara yang tepat. Yang keempat, kena target market yang tepat dalam jumlah yang banyak. Yang kelima Bapak Ibu, ada hukum keterbatasan. Sebetulnya ini cara menyampaikan. Selalu ada limit. Kalau nggak ada limit, orang entar sok. Ya atau ya? Ya atau ya? Ini Bapak Ibu. Jadi usaha marketing nomor 1 memperbanyak calon customer yang tepat dulu. Kayak tadi, bagaimana saya jual properti? Saya tanya, siapa yang kira-kira mampu beli properti saya? Orang yang kaya. Orang yang beli villa, orang yang sudah punya rumah pertama. Hampir nggak ada orang belum punya rumah pertama mau beli villa. Ya atau ya? Ya atau ya? Hampir nggak ada orang yang nggak pernah keluar negeri. Nah, kan supaya kena target market yang tepat, siapa yang tahu? Oh, notaris tahu. Oh, agen asuransi tahu. Oh, siapa lagi yang tahu? Oh, pimpinan BCA tahu, pimpinan BRI tahu, pimpinan CIMB Niaga tahu. Betul nggak? Loh, bagaimana supaya mereka mau kerjasama dengan kita? Bagaimana supaya mereka tahu produk dan jasa kita? Notaris, Pak, tolong hubungi Pak Arfan, hubungi. Apa? Cara undang gimana? Ternyata ada cara undang dari tempat kita. Ada caranya. Jadi semua template. Jadi dia cuma tinggal ganti nama. Gampang atau gampang banget? Gampang banget. Jadi kemungkinan gampang, kemungkinan mau. Kalau enggak kan enggak mau. Ya mau sih Mak, tapi caranya ngundang gimana? Bingung. Ini loh, WA aja ini. Sudah template. Sedetail itu? Yes. Jadi nomor 1 Bapak memperbanyak calon customer. Kalau calon customer Anda sudah sedikit, lupa target market, bikin saya apa? Nah, semuanya bilang Berikutnya Bapak Ibu, nih perhatikan. Yang kedua Bapak Ibu, videonya sudah siap ngomong. Mari kita lihat videonya Bapak Ibu. Video banyak sekali Bapak Ibu orang yang ngasih testimoni. Anda seorang pegawai negeri sipil dengan penghasilan pas-pasan, tapi bermimpi hidup nyaman dengan aset di mana-mana, hasil kerja yang halal. Saatnya berkaca kepada Bidan Kartini ini. Perempuan tangguh Parubaya ini memulai bisnisnya di usia yang sudah tidak muda. Berawal dari perkenalannya dengan Tung Desem Waringin, pakar marketing yang membuka matanya dan jalan hidupnya untuk keluar dari zona nyaman yang hanya menyisakan sedikit kenikmatan yang bisa dibagi dengan keluarga. Keputusan revolusionis pun ia ambil, memutuskan keluar dari instansi tempat ia bernaung selama ini sebagai aparatur pemerintah. Dengan tekad yang bulat, ia mulai menjalankan bisnis klinik bersalinnya dengan terapi mujarab ala Tung Desem Waringin. Siapa sangka cibiran yang awalnya ia terima dari teman sekerja, bahkan keluarga, dibuktikannya dengan mendirikan rumah sakit bersalin pertama di Pekanbaru.
Kini selain mempekerjakan sejumlah dokter spesialis di rumah sakitnya, mantan bidan ini mengembangkan usahanya ke berbagai bidang. Showroom mobil, bisnis kuliner, hingga memiliki yayasan panti asuhan. Seperti namanya, Kartini, perempuan hebat dari zaman berbeda dengan Raden Ajeng Kartini ini membuktikan kesuksesan bukan ditentukan oleh gender, tapi kesuksesan yang nyata saat kesempatan bertemu dengan persiapan yang matang. Kami siap melayani Anda sedekat sahabat. Tepuk tangan untuk Ibu Kartini, Bapak Ibu. Tepuk tangan susu dong, kasih suara kawan. Mari Ibu suara kami. Yeah. Wow. Sekarang Bapak Ibu, 6 usaha marketing. Nomor 1, memperbanyak calon customer terlebih dahulu. Anda cari tahu dulu siapa customer Anda, ada di mana, siapa yang tahu, bagaimana supaya mereka tahu produk dan jasa kita. Siap? Kalau selama itu enggak, Bapak Ibu, sudahlah Anda jualan setengah mati. Anda sudah bisa mendefinisikan customer Anda. Kalau Anda sebagai seorang ASN, atasan saya, customer saya. Masyarakat, customer saya. Testimoni dari masyarakat plus atasan tahu testimoni ini. Siap? Siap? Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang kedua, ini ada 2A, 2B, 2C, 2D, banyak sekali. Bagaimana mengubah dari calon customer menjadi customer? Usaha marketing memperbanyak calon customer. Usaha yang kedua, mengubah dari calon customer supaya jadi customer. Saya beri contoh, Pak Diki, jadi yang the conversion kita ngasih apa nanti? Ada ngasih apa? The conversion. Saya beri contoh Bapak Ibu. Saya punya anak buah sosial media marketing. Saya punya salah satu perusahaan namanya theconversion.com. Calon customer, sekarang kita punya banyak sekali, dulu masalah tapi sekarang sudah selesai. Tapi untuk mengubah jadi calon customer jadi customer, kita kan minta ketemu dulu, kita kasih penawaran, tidak ditanggapi. Surat tidak dibalas. Anda menyerah? Di tempat saya tidak. Kami punya sistem, punya apa? Punya aplikasi, punya apa? Aplikasinya namanya SOHO, Small Office Home Office atau CRM, Customer Relationship Management. Di mana kalau dia tidak menjawab, kita akan 1 minggu kemudian kita kirimin email lagi. 2 kali tidak menjawab, nanti 1 minggu lagi kita akan telepon. Di telepon enggak, di WhatsApp enggak, kami akan kirimin surat resmi. Surat resminya dikasih kalkulator. Sudahkah Anda menghitung biaya marketing Anda? Mulai gangguin. Ternyata dikasih kalkulator, respon naik dari 0,2% jadi 2%, naik 10 kali lipat. Jadi 1000 surat lumayan. Tapi ternyata Bapak Ibu, kita semua selalu ada caranya. Kalau tidak menjawab, kita harus apa? Kalau menjawab, mohon maaf, kami sudah mempunyai agensi in-house. Anda menyerah? Enggak. Pak, boleh kami terima tantangan Pak, alokasikan budget Bapak 10 juta kepada in-house-nya, 10 juta kepada kami, tanpa kami cas, mana yang lebih berhasil? Jos? Tapi balik lagi Bapak Ibu, jadi goblok proof, ikutin saya apa? Bagaimana mengubah dari calon customer sudah dapat daftar banyak, sekarang jadi customer. Untuk jadi customer, jurusnya goblok proof banyak, termasuk satu yang namanya role play, termasuk satu yang namanya apa? Kita punya konsep surat mengakibatkan orang kepingin sekali perusahaannya kita presentasi. Jadi kita tidak pernah kekurangan untuk presentasi. Kurang orang yang bisa presentasi. Tapi yang presentasi kalau si A, closing, yang B tidak pernah closing, C tidak pernah closing, D tidak pernah closing. Kita buat metode goblok proof. Setiap minggu latihan 2 kali presentasi di video. Kemudian ada template latihan template. Itu bisa latihan. Ngomong begini, pembukaannya gini, gaya gini. Latihan terus. Begitu latihan terus, anak kemarin sore closing juga bisa. Ikuti saya. Bapak Ibu lihat saya jualannya Bapak. Loh Bapak Ibu, ini adalah memperbanyak calon customer. Halo, saya kan tadi cerita nomor 1 calon customer Anda harus banyak dulu, ya atau ya? Sibuk jualan, calon customer gak mau jualan kepada siapa. Tapi kalau Anda sudah kenal perusahaan kami sudah presentasi, siapa tahu Anda bisa jadi klien kami, ya atau ya? Tapi kalau enggak, semua gitu loh, yang penting calon customernya nambah. Wah saya mau ngasih gratis, yang penting calon customernya, Anda learn about this one Bapak Ibu. Dan kita punya jurus sangat detail Bapak Ibu di the conversion ini kayak tadi. Calon customer supaya nambah banyak, supaya dari calon customer jadi customer kita ada A, B, C, D. Supaya sampai akhirnya closing, supaya dia mau mendengarkan presentasi kita. Setelah itu,
Jurus ketiga dari usaha marketing, supaya belinya lebih banyak, supaya belinya lebih banyak, Anda tawarin apa? Paket apa lebih. Yang keempat, supaya lebih sering, supaya lebih sering. Oh, ada okasional ini Pak, ini ada hari lebaran, ini ada begini. Sebelum hari lebaran, ayo kita promo seperti ini. Kita punya OCBC Bank, Bank of China, apa Construction, jadi klien-klien kita banyak sekali yang jadi klien kita. Kita mendadak jadi one of the biggest social media marketing, Bapak Ibu, baik TikTok, baik Instagram, baik Facebook, baik Google Ads, tanpa orang tahu. Jos, dahsyat. Oh, yang kemudian yang keempat tadi kan supaya beli lebih sering. Yang kelima sangat penting. 80% customer kita, 82% customer kita datang dari referensi. Jadi yang kelima, bagaimana supaya customer Anda jadi marketing Anda? Ini pertanyaan yang kelima. Bagaimana supaya customer Anda ikut jualan produk dan jasa Anda? Dulu saya jualan properti, Bapak Ibu. Jualan apa? Sudah disogoin. Pak, kami mau bagi handphone Pak. Jadi kalau Bapak berkenan dapat handphone, gampang Pak. Tinggal Bapak ngasih referensi, terus kemudian nanti kalau closing Bapak tak kasih handphone. iPhone 15 Pro Pak, 30 juta. 33 juta. Yang mau cuma 2% dan belum tentu closing. Siapa yang pengen tahu Anda jualan hampir 100%, kalau tidak boleh ngomong 100%, mereka mau memberikan referral ke perusahaan dari perusahaan Anda. Siapa yang pengen tahu? Angkat katakan saya. Caranya gini, kalau di properti nanti di rumah makan, di universitas, dimanapun bisa dilakukan. Almost 100% customer Anda mau menjadi orang yang bagian marketing dari Anda. Kira-kira penting atau penting banget? Kalau saya Bapak Ibu jualan properti, sudah closing misalnya, Pak siapa? Pak Dian. Pak Dian sudah beli properti saya. Kalau dulu Bapak mau nggak jadi memberikan referensi? Oh ya mau. Tapi males-malesan. Tapi kalau cara saya begini, oh Pak Dian selamat ya sudah beli properti kami punya hadiah langsung tanpa diundi. Hadiah langsung tanpa diundi. Ini ada iPhone 15 Max Pro 33 juta, Samsung Fold 5 1 tera 33 juta juga. Bapak mau pilih mana? iPhone, monggo. Dipegang nih, detailnya beda, dipegang. Begitu iPhone-nya dipegang, oh sudah dipegang. Syaratnya gampang Pak, tinggal ngasih 20 nama. Beli tidak beli iPhone untuk Bapak. Beli tidak beli iPhone untuk, kira-kira mau nggak? Mau. Nah langsung, Pak boleh tahu namanya, nomor handphonenya. Nah begini Pak, kalau orangnya akhirnya closing 1, Bapak dapat tambah 2%. Ini tidak closing untuk Bapak. Jadi ketika sudah dikasih begini, sudah 20 nama, sudah dapat dong, langsung kita ngomong Pak, kalau saya yang telepon, kemungkinan closingnya kecil. Dan kalau Bapak yang telepon, Bapak yang WhatsApp, kemungkinan closingnya besar. Ini Pak ada template dari kami. Ada apa? Saya kirim kepada Pak Dian, nanti Pak Dian silakan ke Ibu Leli gitu ya. Caranya gini, langsung Bu Leli, saya baru aja beli properti di tempatnya Pak Tung. Luar biasa. Itu pasaran kanan kiri 2,4 M. Pak Tung jualnya 899. Dan untuk 12 pertama berhadiah kolam renang 180 juta. Sekarang sudah 10. Sekarang sudah. Dan Pak Tung terpercaya sudah bangun 3.889 sudah diserahkan dan semuanya naik. Dan sekarang properti, perhatikan, properti bensin naik, besi naik. Saya percaya properti juga naik. Dan ini tinggal 2. Kalau Ibu tertarik mau tetanggaan dengan saya harga 899 dan terbukti kawasan sebelah ini ada buktinya Bu. Saya kasih rumah 1, 2, 3, ini sebelah 2,4 M. Ini 899. Dapat bonus kolam renang 180 untuk 12 pertama. Untuk 12 ada limit, ada kepengen, ada jualan perlu, adalah jualan percaya, masih ingat? Tepat target market. Kalau Ibu tertarik silahkan klik di link ini. Begitu klik di link ini, Pak Dian dapat 2%. Jos? Cocok? Ilmunya keren atau keren banget? Bisa aham? Demikian juga ada restoran Bapak Ibu. Ketika sudah laku, sudah apa? Orang yang mau bayar, orang yang mau apa? Atau hotel apa? Orang yang mau bayar. Pak, Bapak mau dapat tambahan diskon 20%? Mau? Gampang Pak. Bapak punya grup WhatsApp.
Bapak punya Instagram. Salah satu Pak. Salah satu. Kalau Bapak masukkan di grup WhatsApp, ini loh, template dari kita. Template dari kita. Wah, aku makan di restoran ini loh, Bapak aja enak banget, ini fotoku di sini loh, ini loh. Anda kan seneng sharing-sharing toh, ya toh ya? Ya toh ya? Dapat tanggal 20%, enak gak? Ikut saya, cocok, apa? Sama Bapak di universitas juga sama. Kalau Bapak, kalau begini misalnya bayaran, nak mau begini, tolong sharing tentang universitas Anda. Buat artikel, ikutin saya, apa? Buat artikel, buat video, kita buat kontes, yang juara dapat duit, yang tidak juara videonya dapat diskon misalnya. Diskon bayar uang tahunannya 10%, 20%. Boleh? Good? Anda masukkan Instagram aja dapat diskon. Mau nggak? Mau nggak? Hampir 100% mau Pak. Apalagi mudah, apalagi ada template dari kita. Apalagi foto-fotonya sudah dari kita, apalagi videonya sudah dari kita. Kira-kira jurus kelima ini penting atau penting banget? Karena 80% penjualan kalau dari properti saya, 82% kalau di sosial media itu adalah dari referral. Dari apa? Jurusnya marketing revolution keren. Kasih kenikmatan tambahan, kasih bonus, kasih limit, kasih ini keren. Dahsyat. Itu saya ayo toh semuanya Nih, sekarang Bapak Ibu, sekarang begini, ini pelajaran penting. Itu jurus kelima, jurus keberapa? Jurus keenam, yaitu meningkatkan margin. Meningkatkan apa? Jurus keenam meningkatkan margin. Layarnya Pak Diki. Satu anak perusahaan saya yang tadi disponsori oleh Telkom, karena kita 900 dipilih 9, kita menang. Dari 9, 1 tahun berikutnya dipilih 3, kita menang. Terus kemudian kita juara Rice Bowl Award. Dulu Gojek itu nomor 1, terus kemudian Grab itu nomor 1 juga. Kita juga nomor 1 di Indonesia, nomor 1 di Asia Tenggara. Saya percaya Bapak Ibu, saya belajar dari teman yang beragama Islam bahwa semua orang pasti mati, meninggal dunia. Tinggalkan 3 hal: anak yang soleh, yang doakan orang tuanya baik, amal jariahnya. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Dan selama ilmu masih digunakan, Anda akan terus terima berkat terus. Sekarang kita akan bincang bumi. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada panitia. Kalau ada mau tanya jawab silakan, tapi saya akan selesaikan lebih dahulu. Oke. Hidup setiap hari. Semuanya ngomong. Hidup setiap hari. Hiduplah dengan dahsyat. Dana mau jadi lebih tinggi, pengen tahu? Kita cari. Sekarang langsung bisa. Mumpung anggota IMA, ya silakan. Ibu siapa? Kredit apa? Kredit all sih Pak, all scheme. Nah, di sini yang bisa saya tanyakan sesuai implementasi ini, bagaimana sih Pak cara mempengaruhi calon customer supaya bisa langsung tertarik ambil kredit di tempat kami? Nomor 1, perbanyak calon. Supaya perbanyak calon customer, cara apa yang Anda lakukan? Saya punya banyak jurus karena saya orang bank. Mengetahui target itu Pak ya? Calon customer Anda siapa? Bapak Ibu, saya ini punya database. Seluruh kayu tangan saya punya. Basuki Rahmat sampai sana punya. Pasar Gede saya punya. Zaman dulu saya di BCA, saya punya seluruh database orang-orang di daerah. Setiap hari saya turunkan tim marketing saya, 20 orang sama customer service. Always datang untuk cari database, perbanyak calon customer. Saya modalin apa? Saya modalin jam dinding, saya modalin teko, saya modalin begini. Selalu ada jurusnya, selalu 2 orang minimal datang pergi misalnya di depan Pasar Gede di situ ya. Itu saya punya database-nya semua, detail. Jadi langsung sebelumnya kita tanya sama supirnya, kalau kita sudah punya rekening di tempat kita, oke, kalau belum punya rekening, ini kita belum punya, kita selidiki nama ini, oh belum punya, apa yang kita lakukan? Kita datang sama siapa, kita tanya sama tetangga, Pak ini yang punya siapa? Yang Pak Joni, misalnya Pak siapa namanya? Ya, Pak Dita, misalnya Pak Dita, langsung kita datang sama siapa? Pak Dita ada. Kita langsung tulis untuk kepada Pak Dita. Oh, dari mana? Oh, kami dari Bank Jatim Pak, kami mau memberikan kenang-kenangan, ada jam dinding, ada teko Pak, ada begini. Kalau bilang, oh maaf Pak Ditanya tidak ada. Boleh tahu Pak, kami dari Bank Jatim karena mau memberikan kenang-kenangan harus menyerahkan secara langsung. Harus menyerahkan secara kapan Pak Ditanya ada, kalau diperkenankan ada nomor handphonenya, karena pimpinan kami, jangan kita juga pimpinan kami mau berkenalan kepada Pak
kepada Pak Dita siapa? Kalau dia yang menerima istrinya, anaknya atau pegawai, sudah dikasih hadiah. Kita kan butuh memperbanyak calon customer dulu toh. Kita butuh database toh. Jadi kita butuh modal, kayak kita modalin jam reading atau modalin apa. Terus kemudian sudah Pak ini jadi langsung pasang ya Pak jam reading. Teko oke Pak. Terus kemudian Pak kami di sini untuk diminta melakukan survei. Melakukan apa? Saya di BCA Bapak Ibu. Maret target kredit selesai. Nganggur. Paling mau April Mei telat banget. Selalu Maret bareng. Mesti target naik 15%. Kalau saya turun bisa tercapai. Sing sok itu sampai saya mau mana target kreditnya yang lain silahkan ganggu sini. Dan kredit saya macet nol. Saya punya sistem. Urutan tata kerja, contohnya tadi sudah tepat itu. Saya survei lebih dahulu. Ini saya lakukan bulan apa? Bulan Oktober. Bulan sekarang ini loh. Ada survei turun jalanan. Bulan Oktober. Pak Dita sudah punya rekening di Bank Jatim belum? Bapak punya rekening di bank mana saja? Oh iya, kita catat. Kami butuh survei Pak hanya 3 menit. Hanya 3 menit. Pertanyaannya pertama, biasa anak berapa, dan sekolah di mana? Rekam. Itu cara rekam. Tapi kita catat kemudian. Terus kemudian kita punya data, Bapak punya kredit di mana kan? Siapa tahu kita bisa kasih plafon lebih tinggi atau lebih murah. Jos, kartu kredit ada di nomor. Oh, tak sikat database-nya semua Bapak. Jos, Januari 15. Saya one to many. Saya jualan nggak one on one. Saya pakai database-nya kan sudah komplit, calon customer-nya sudah lebih banyak nggak? Dapat banyak toh? Oh ini, dan saya punya data nih. Kreditnya berapa lama sudah? 5 tahun. Sudah pernah naik level Pak? Belum. 5 tahun belum pernah naik levelnya. Jaminan properti kira-kira harganya naik atau naik banget. Saya sudah punya data semua toh? Udah. Begitu tanggal 15 sudah mulai selesai liburan, kita mulai undang pakar ekonomi, misalnya Faisal Basri untuk desain Parigin, siapapun lah yang Anda undang. Misal kan itu ya, pembicaranya top, tempat makannya enak, ada undiannya. Jos, ada undian cincin berlian. Betul? Kemudian one to many, Bapak Ibu semua, kami kenalan, terima kasih prospek ekonomi begini, jadi sudah saatnya kita mengembangkan bisnis, dan kami dari Bank Jatim memberikan penawaran yang luar biasa. Jadi kalau Bapak daftar di tempat kami sekarang, bebas biaya administrasi, bebas provisi, bebasin boleh nggak? Terus bunganya untuk tahun pertamanya pepet habis. Tahun pertama rampok, sekarang bisa praktek terus bunga. Coba bunganya berapa? 2,sekian% untuk 3 tahun. Setelahnya jadi 11% lagi. Ya toh ya? Nanya oke, ya tapi ya rampok bono tadi. Tapi tahun pertama dibuat dulu yang sangat menarik, dibuat bebasan dulu dan pelan. Bapak Ibu yang apply sekarang terbatas. Kasih limit, kasih apa? Ini pesertanya 30. Siapa yang tertarik mau pindah kredit ke tempat kami? Tempat kami, begitu Anda mau pindah ke tempat kami, Anda mengatakan iya saja. Kan belum tentu dikabulkan juga. Betul? Anda iya saja. Yang kecil aja, dapat undiannya untuk cincin berliannya dapat 100 poin lebih banyak. Sebelum Anda give solution, ada 3 level seorang sales magician. 1, yang paham produknya sendiri. Itu level sudah lumayan bagus. Yang level lebih tinggi, paham produknya orang lain. Yang ketiga, paham perilaku manusia, psikologi. Kalau Anda paham produk Anda sendiri, paham produknya orang lain, paham psikologi manusia, Anda master of sales magician. Nah di tempat saya, di BCA, tanya mantan-mantan karyawan saya, itu kita adakan namanya QQ, Quality Quiz. Jadi setiap bulan tim saya harus survei bank lain. Saya yang memberi contoh. Saya datang ke Lipo Bank yang di Jalan Merdeka sana. Saya datang, saya sampai ngasih ingat. Saya langsung tanya, langsung pakai keplek BCA, masih pakai bank BCA. Ini saya datang. Sini kalau buka rekening minimal berapa? Undiannya, hadiahnya apa? Kalau kredit bunganya berapa? Berapa? Saya tanya mereka. Sudah tanya mereka sudah nih, tak kasih contoh. Saya kan kasih survei itu tanya langsung, mereka nggak apa-apa kok. Mereka wajib jawab. BCA mata-mata. Orang. Terus kemudian kita melakukan quality quiz. Jadi namanya cepat tepat seperti P4 tadi, tapi cepat tepat tentang produk kita, produk orang lain. Jos?
undiannya kapan, hadiahnya apa. Jadi kalau nggak tahu bagaimana kita bisa. Bahkan di tempat saya zaman dulu namanya 98 teller, kita pilih 10 teller dapat hadiah 1 juta. Saya ubah bagaimana? Pemenangnya 5 boleh berangkat ke Singapura. Tiket pesawat, hotel, uang saku, paspor kami buatkan. Good. Terus kemudian yang 5 yang kalah, jadi kita pilih 10. Setelah 10 pemenang, kita ada ujian tadi, pengetahuan produk dan pengetahuan quality quiz tadi, produk lagi. Yang kalah dapat 500.000, yang menang pertama 5. Selain customer service terbaik, dia pergi ke Singapura. Itu supervisor saya, kapolsek, Pak, saya tak jadi teller aja ya. Loh kenapa? Saya juga belum pernah ke Singapura, Pak. True story. Jadi ngasih hadiah itu yang sampai orang kepingin, kalau nggak mau goblok. Itu namanya kita mempunyai SQAPP, Service Quality Action Planning Program. Kita punya program SMART, sigap, menarik, ramah, antusias, dan teliti. Oke, selesai dulu babnya. Ayo silakan Ibu yang nanya. Baik, siap. Pak Tung mohon izin ada pertanyaan dari. Terima kasih Kak. Salam kenal Pak Tung, saya Vida, pemasar properti salah satu developer di kota dan Kabupaten Malang. Oke, ini kerjaan saya setiap hari. Ini kebetulan sekali Pak, beberapa bulan terakhir ini saya menghadapi problem yaitu sebenarnya lead sangat banyak sekali dan orang antusias untuk mengetahui produk saya. Saya sudah menjelaskan sedetailnya produk saya kepada customer. Customer kelihatannya sih juga memahami apa yang sudah saya jelaskan dan kelihatannya tertarik, tapi banyak sekali beberapa bulan terakhir ini mereka PHP ke saya. Nah itu gimana menghadapinya Pak Tung? Terima kasih. Maksudnya PHP itu pertanyaan gini, orang tidak beli, ya itu objection itu cuma 6. Orang keberatan cuma 6. 1, tidak punya duit. Kalau tidak punya duit masih bisa nggak Anda closing? Bisa, yaitu cicilannya dibuat murah. Kalau dia tahu cicilannya sedikit lebih mahal harga totalnya, tapi cicilannya masih bisa. Cicilannya juga nggak kuat, masih bisa nggak di closing? Bisa. Diajak jadi marketer juga, dibagi komisi. Good. Jadi orang yang bukan target market Anda bisa membantu penjualan Anda untuk mencari target marketnya. Dengan cara diiming-imingi komisi, dengan cara dibuat mudah. Kamu kirim mau WA ini, WA-nya template, goblok proof, masih kan? Template tolong dikirimkan ke teman-temanmu. Nanti kalau ada link di sini Anda closing, kamu tak kasih sekian persen bagi sama I. Masih. Jadi kalau no money, objection cuma 1, no money. Yang kedua, no power to decide. Yang tanya istri dulu, tanya suami dulu. Caranya gimana? Closing dulu di tempat. Itu sangat cari dana detail bukan hanya. Begitu sudah orangnya closing, orangnya apa? Ini nih Pak Jatim. Saya kasih ide bagaimana kredit Anda meningkat. Siapa yang butuh kredit? Saya jadi sorry. Ini lagi senang Pak Jatim. Siapa tahu terus bayar saya sebagai konsultan tadi sekali ketemu 400 juta. Siapa tahu tuh ya. Sebentar ya. Karena ini terkait. Contohnya, bagaimana dana plot bisa meledak? Saya bilang calon customer-nya diperbanyak. Calon customer-nya ini loh, calon customer Anda ini. Agen properti ini calon customer. Anda pergi ke agen-agen properti. Kalau zaman dulu ada orang yang masang iklan di properti. Tapi kembali lagi, target market Anda jadi lebih banyak enggak? Tadi satu dengan survei. Yang kedua, orang-orang yang jual rumah. Terus kemudian kerjasama dengan Bank Jatim. Bank Jatim kita kasih program kita. Dan kalau bisa, kayak tadi toh, Pak Edo yang pasang iklan, ada bank-bank yang teleponin dia. Jarang sekali. Danamon telepon, BCA saya telepon, ada orang pasang kredit, langsung kita teleponin. Sama siapa? Kami dari BCA mau membantu Anda supaya kemungkinan laku rumah Anda. Langsung kita buatin print-printan itu loh. Langsung kita fax, kalau kita email, bahwa ini loh, kamu mampunya nyicil berapa? Oh bisa. Jurusnya ada bisa boleh, ada bisa. Boleh kan tergantung semuanya, tergantung DP-nya berapa lama, umurnya berapa, bapak punya saudara punya duit. Intinya, jadi target marketnya harus banyak dulu. Calon customer-nya harus diperluas, calon customer harus diperluas. Calon customer-nya dari Danamon siapa? Tapi developer properti. Terus kemudian siapa lagi? Orang-orang yang pasang iklan. Siapa lagi? Orang-orang pasang iklan jual rumah, langsung kita teleponin. Pak saya bantu. Jadi mereka jadi agen kita, ikut jualan kredit kita. Dan kita sudah ada printnya. Jadi kalau bapak jualan gini loh, wah ini 1 miliar, oh mahal, nggak mahal loh. Kamu sudah didukung sama Bank Jatim. Cicilannya cuma 5 juta sebulan.
Jadi yang penting mampu. Kemungkinan closing lebih tinggi. Apakah pasti dikabulkan sama Bang Satip? Lakoni apa? Orang apa, tapi kemungkinannya lebih tinggi dulu. Ya toh ya. Jadi balik lagi kepada agen properti. No money cicilannya kalau nggak bisa di closing supaya dia bisa closing orang lain. Sudah dicatat belum? Terus kemudian no desire. No desire berarti Anda tidak ada kenikmatan tambahan, berarti tidak ada limit. Kalau Anda jual, Mak ini bunga naik. Kalau Bapak mau dapat ini aman sekarang. Mau bebas administrasi hari ini. Kalau nggak ada limit, tarso, ya toh ya? Ya toh ya? Jadi kalau no need jualan masalah, no desire jualan limit sama jualan kenikmatan tambahan terbatas. Bunganya mau naik itu bisa masalah, bisa peluang juga. Betul? Berikutnya Bapak Ibu, masalahnya no hari. No hari itu apa? Besok aja lah. No hari itu tidak kepepet. No hari bukan no Hasan, no Amir, bukan. No hari itu tidak terburu-buru. Anda harus kasih limit. Kemudian no apa lagi? No power to design. Yang tetap di closing supaya apa? Kasihkan template bahwa ada hadiah langsung, ada gini, tetap dikasih limit supaya orang closing di situ nanti tak. Sebetulnya kalau sudah closing, Anda lakukan apa? Dikuatin. Terus kemudian no apa? No need, berarti Anda jualan masalah. No desire, berarti Anda jualan peluang dan limit. Anda no apa lagi? No hari, Anda kasih limit. Anda kasih limit. No apa Pak Diki? Ada jurus no? No trust, no money, no hari. Oh no trust, yang terakhir no trust. Oh no trust, Anda jualan prestasi, masih ingat? Jualan bukti, jualan testimoni, jualan garansi, jualan apa? Jualan history, jualan story juga. Jualan bukti, jualan prestasi, jualan garansi, apapun Bapak. Sell something. Good? Nah sekarang Bapak Ibu, tadi begitu ada pertanyaan pertama, apa yang paling penting bagi Anda dalam properti? Saya penting ini, oh pas, cocok Pak, kebetulan, ini cocok. Itu nomor satunya seperti itu, baru nanti disesuaikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apa yang paling menghambat Anda untuk beli properti ini? Oh saya nggak suka caranya jauh, kalau caranya dekat suka Pak? Oh cicilannya saya nggak kuat, kalau cicilannya kuat boleh Pak. Kita carikan solusinya, apa yang dia tidak suka, saya suka. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang paling saya, supaya Bapak mau syaratnya apa? Kadang keluar syaratnya so simple, stupidly simple. Saya mau kalau DP-nya mundur 3 bulan, oh bisa Pak. Yang penting close dulu, betul nggak? Yang penting close ya, iya toh ya. 3 bulan jadi enggak masa bodoh, penting close dulu. Batal atau enggak, sikat dulu. Tapi intinya kadang, wah, saya mau kalau saya dikasih bonus kulkas, cocok ikuti saya apa? Oh jangan ngomong cocok, ada ilmunya. Sebentar Pak ya, kami tanyakan dulu. Kalau Bapak benar-benar tertarik, kasih DP dulu dengan catatan dikasih kulkas. Kalau tidak dikasih, nanti kulkasnya enggak mau, DP saya kembalikan. Oh saya bisa naikkan harga dan omsetnya naik. Saya punya banyak jurus di properti. Ada yang mau belajar? Ada yang mau belajar jualan properti? Naik harga, omset malah naik? Oh berkali-kali. Ada jurusnya banyak. Jadi Bapak Ibu terus perbanyak calon customer, perbanyak kerjasama sama orang. Terus kemudian berikutnya cara ngomongnya. Saya itu sampai agen-agen properti saya tuh spesialis nyontek. Spesialis sama para juara, saya nyontek. Di tempat saya ada yang juara. Ibu ini spesialis, setiap bulan jualan di atas. Ada ibu ini spesialis tunai, nyenengnya banget. Sampai saya templatekan, saya buat ini goblok proof. Kalau tunai dia dapat komisi lebih gede, di atas 10 dia dapat komisi. Ada yang spesialis di atas 10. Terus kemudian ada yang spesialis jualan mahal. Ternyata ada yang spesialis orang yang tidak mau dikasihkan dia closing. Ternyata mereka semua masing-masing ada spesialisnya. Jadi begitu, wah ini sudah alot ini. Oh ada caranya Pak Tuh. Kalau orang nggak mau itu jangan langsung dipush, minimal 3 hari. Keren. Itu kenapa? Kalau nggak terlalu pusing, terlalu sore kita butuh. Nah kemudian setelah 3 hari kamu telepon bagaimana? Pak, jadinya tadi pertanyaan Bapak luar biasa. Pak, apa yang Bapak inginkan? Supaya Bapak mau syaratnya apa? Oh, saya mau yang kamar lagi kan? Ada. Ikuti saya apa? Cocok apa? Pas apa? Kebetulan apa?
Padahal Anda punyanya kamar 4, terus gimana? Jantung Bapak Ibu dulu, nanti kamarnya bisa diperluas, kamarnya bisa saya butuh 2 kamar, kamu punya 1 kamar, cocok itu saya apa? Pas, kebetulan, mari kita nonton, belum kamarnya 1, lu ini pas Pak, nanti bisa dibuat jadi 2 kamar, Jos? Bisa nggak? Ada bisa boleh semangat. Jadi ada yang spesialis tunai itu keren banget, spesialis tunai, mohon maaf kredit Jatim dalam. Karena spesialis tunai apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia selalu membawa itu kan Pak. Ini loh Bapak kalau punya duit mending tunai. Kalau tunai dapat diskonnya sekian. Kalau Bapak nyicilin dalam sekian tahun dapat 2 rumah Pak. Mana iman Pak? Mana iman? Mending kan ini bisa untuk furniture, bisa untuk begini. Sorry Bang Jatim. Jadi ada yang spesialis 10, kok saya tanya bisa 10? Saya spesialis kerjasama. Saya kerjasama sama HRD. Dia kan jualan rumah sederhana tuh. Dia spesialis berapa? 10 kerjasama sama HRD. HRD Bapak Ibu dikasih bagi komisi sama dia. Dia dapat 3%, HRD 1%. Tugasnya apa? Ngumpulin doang. Itu one to many. Ngumpulin doang, langsung presentasi, langsung apa? Jadi Bang Jatim, Anda butuh HRD, Anda butuh perusahaan, one to many itu perlu banyak sekali. Bagaimana seorang tong desa Paringin pemegang kartu ATM-nya bisa meledak? Saya close 1 Unisma. Unisma ada yang ikut di sini? Unisma? Zaman dulu Mak Tolka Hasan jadi ketua yayasan, jadi ini ada Unisma? Tidak hadir. Itu saya closing. Seluruh mahasiswanya 10.000 langsung kartu ATM BCA. Bayar lagi, Jos. Dahsyat. Nah itu menurut saya one to many. Kalau Anda pengen omsetnya banyak, cari developer, cari perumahan yang rakyat banyak, cari HRD, cari orang-orang yang butuh rumah. Jos, siap? Buatkan program yang dahsyat luar biasa. Kalau saya jualan properti, Bang Jatim saya undang dulu. Mau saya bantu kreditnya terpenuhi? Mau? Hitung-hitungannya ada, saya jualan. Caranya gampang, gini loh. Problemnya orang kredit perumahan untuk yang kredit yang namanya rumah subsidi, mereka tidak layak, ya toh ya? Ya toh ya? Caranya gampang, caranya gini loh, Anda nabung dulu setiap bulan, betul? Setiap bulan nabung sekian juta, pergi ke Bank Jatim. Setelah sekian bulan, kredit kemungkinan di ACC lebih tinggi karena dia membuktikan angsurannya kuat, ya toh ya? Begitu di ACC, begitu diapain? ACC tabungannya boleh diambil, enak enggak? Enak enggak? Itu tak kasih sepeda motor, tak kasih duit tunai sekalian, mudah enggak? Loh, Bank Jatim kira-kira lebih aman enggak? Developer menanggung cicilannya 1 tahun pertama, happy enggak? Lebih lancar enggak? ACC-nya lebih cepat enggak? Loh, ini kan gampang tuh. Halo? Kenapa Anda bangun tipe 36? 27? Komersil Pak yang dijual, bukan subsidi. Udah, ini salah satu ide. Komersil serahkan daku sini lagi. Loh, saya bangun termasuk salah satu Bapak Ibu konsultan. Dulu Bapak Ibu, saya konsultan pay by result. Gak laku, gak usah bayar. Keren gak? Saya buat YouTube 1 jam, rata-rata yang dengarkan cuma 2 menit. Edan atau edan banget. Tapi kalau Anda ikut seminar, mau gak mau ikut dengerin terus sampai selesai. Oponen yang bayar, itu ya? Ya toh ya? Oke, semoga tersambung, semangat terus, cari faktor kali, cari orang diajak kerjasama, buatkan program kerjasama dengan bank-bank yang lain, bank-bank sudah setujuin, kredit ini setujuin, terus belajar supaya Anda mau syaratnya apa, good, di closing di tempat kalau bisa, tanpa harus caci curang, closing dulu nanti batal, tidak apa-apa, dengan ada limit bunga, orang jual masalah dulu, masih kan? Bensin naik, besi naik, kalau Bapak punya duit sudah lama. Ya mari kita lihat 5 tahun dari sekarang. Saya untuk bisa Paringin dalam gelas 3 tahun beli 36 properti. 1 bulan 1 properti. Termasuk kalau Anda lihat pameran mobil di Gias. Siapa yang pernah pergi ke Gias nonton pameran mobil? Ada? Nah di depan pintu 5 tanahnya Bank OCBC dibangun gede, sebelahnya TDW Group 5.000 meter jos 1 meter 19 juta. Dahsyat. Itu satu dari banyak properti. Saya masih beli posisi buy. Hari ini today I buy a lot of property. Tapi saya beli Bang Jatim ada Aida, ada yang mau dilelang-lelang Aida, saya bantu selesaikan. Nah ini, saya kenalan begini, saya mendadak dapat properti murah banget.
Aida Bapak Ibu. Agunan yang diambil alih. Ini saya baru ditawari. Aida ditawari oleh bank, Pak Tom ambilin Aida, cukup bayar DP 10%, sisanya kami kreditin, bunganya 1,75% setahun, selama 5 tahun tanda tangan kontrak. Mana handphone saya? Halo, Aida itu sudah agunan yang diambil alih, sudah murah daripada mumet, daripada apa? Daripada apa? Mumet, dia tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa apa? Jadi saya yang beli, dia tahu saya mampu, kredit bunganya murah, yang penting kan sudah tidak bagian dari Aida, jadi dia tidak dimasalahkan, betul? Oke, nih, mari kita lihat, saya ngomong ada buktinya. 1,75% bunganya stop. Jadi Aida sini, ayo selesaikan. Kok hack Pak Diki? Oh bukan. Saya ada proposal investment nih, low risk, upside-nya lumayan. Basically dalam bauran strategi kita pasca Covid, saya harus clearkan Aida. Semua bank harus meng-clearkan Aida. Ya toh ya, agunan yang diambil alih. Kita mau package Aida as investment yang mungkin menarik. Kamu bisa ambil 30-50M aset kita, Aida, with only DP 10%, bunga 1,75% per tahun, betul? Kita kasih grace period 5 tahun, Josh. Saya langsung cocok. Siap gerak dari sini, ya toh ya. Dan Aida Bapak Ibu, nilai pasar sekian. Apalagi kalau sudah lelang. Nilai pasarnya 400 miliar, utangnya 120 miliar, dijual 60 miliar. Properti cuma mana tahan atau tahan mana. Kalau Anda tahan, banyak menangan. Siap? Semoga terjawab. Ibu, mohon maaf kalau saya tidak memuaskan karena saya bukan alat pemuas, oke? Terima kasih Pak Tom. Bapak Ibu mendapatkan hadiah dari Cap Insurance. Terima kasih. Baik. Last one ya? Last one Pak. Ya last one. Baik. Sisanya nanti ikut seminar-seminar saya kalau saya masih mau ngajar. Saya setahun cuma sekali-sekali. Baik. Satu pertanyaan terakhir, mohon maaf ya. Saya sekali dua. Terima kasih. Pak siapa namanya? Saya Sinang Kurniawan. Saya bergerak di event organizer. Bulan depan kerjasama sama Matos, Ibu Vivi yang ada di depan situ. 25 tahun saya berkarya jadi event organizer di Malang. Jadi saya merintis event organizer itu pameran wedding, fashion, furniture, dan otomotif. Pertanyaan saya itu ada mimpi yang bersifat nasional. Saya punya 2 anak. Indonesia tidak punya ikon buat keluarga. Saya menciptakan namanya Achiba, nama seekor kucing berbulu putih. Cuman karena mimpi saya ini bersifat nasional, sehingga saya agak berat untuk mengangkatnya. Saya menciptakan 8 lagu, novelnya berjudul Petualangan Achiba. Lagunya juga Aku Cinta Batik, dan pamerannya sekaligus. Pameran saya fokus di Kota Malang. Saya mimpi bisa pameran ke mall seluruh Indonesia dengan title Achiba and Fashion Fair. Achiba tadi itu yang tokohnya itu seekor kucing, tulisannya ACHIBA seperti bahasa Jepang, tapi pameran saya namanya ACIBA, singkatannya Aku Cinta Batik. Saya menciptakan Achiba Cup, jadi poin-poin yang saya kejar untuk nasional ini sudah saya hak patenkan. Cuman karena saya di Malang, saya link ke nasional atau investor itu masih kurang. Tapi saya tetap fight, mimpi suatu saat Achiba bisa menjadi ikon asli Indonesia. Saya tidak menjiplak dari luar negeri dan lain-lain. Dan kartu Achiba Cup ini akan saya kasihkan ke Pak Tung Deksem, dan belum saya produksi massal. Achiba Cup ini langsung saya terima. Iya, terima kasih Pak. Achiba Cup, tak pikir kartu kredit, kartu apa, ternyata iya. Kartu gaple. Iya. Oh, betul? Ya, itu saya sudah ciptakan cara mainnya, sudah dipatenkan. Achiba Cup ini istimewanya anak-anak bisa bermain dengan cara merangsang dia otak kanannya untuk cepat berhitung, merangsang otak kanannya sambil bermain, bisa menghafalkan motif-motif batik di Indonesia.
Saya namakan Aji Bakat. Semoga saya pertanyaan ini bisa memberikan nama. Gini, Bapak Ibu, kalau kartu ini mau populer, Anda harus menyponsorin banyak ke sekolah-sekolah. Tapi supaya sekolah percaya kepada Anda harus bisa dipercaya. Untuk bisa dipercaya, kerjasama dengan Fakultas Psikologi mana, sponsorin S1, S2-nya mereka untuk meneliti efek kartu ini terhadap peningkatan IQ, peningkatan sosialisasi, peningkatan apa yang Anda klaim. Walaupun satu penelitian itu belum ilmiah amat, tapi kalau sudah ada nama besarnya, mendadak Bapak Ibu, kemungkinan Anda laku jauh lebih tinggi. Tapi kalau Anda mau dipercaya, kasih penelitiannya tidak usah ilmiah, tapi kalau sudah ada penelitiannya, Anda jualan lebih gampang. Akhirnya dia menggunakan nama besar. Siapa? Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Profesornya, profesor siapapun tidak masalah. Kemudian dimasukkan di telur omega 3. Hasil penelitian dari profesor ini di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Yang penting kan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Penelitiannya nggak ilmiah, dia ngakui nggak ilmiah. Dicoba, hanya penelitian cuma cerita gini, 2 satpam. Setiap hari 2 satpam ini disuruh, sebelumnya dites kolesterol, dites triglyceridnya. Kemudian setiap hari disuruh makan telur kuningnya di depan profesornya. Yang satu suruh makan telur omega 3 di depan profesornya. Ternyata hanya dalam waktu 2 bulan, yang makan telur biasa, kolesterol naik, trigliserid naik. Yang makan telur mentah kuning omega 3 yang oranye itu tadi, kolesterol turun, trigliserid turun. Dicantumkan di penjualan, langsung laris. Jos? Jadi fungsinya Bapak begini, orang percaya, orang beli itu karena orang kan tahu dulu, mampu. Tapi percaya, untuk percaya butuh riset, butuh yang mendukung Anda walaupun risetnya tidak ilmiah amat. Orang 2 satpam itu sudah tidak ilmiah sama sekali. Jadi saya ke konsultan psikolog dulu berarti. Yes, salah satu ke Fakultas Psikologi yang Universitas UI misalnya, UGM. Kalau Anda pakai nama UI, mahal. Pakai nama UGM mahal. Tapi kalau mahasiswa S2, Fakultas Psikologi UI, boleh nggak? Tapi kan ada UI-nya, Anda lebih dipercaya dong. Boleh? Melakukan penelitian begini, ternyata anak-anak main kartu ini meningkatkan sosialisasi, meningkatkan apa yang Anda klaim sebelum dan sesudahnya teruji. Nah, mengakibatkan. Terus kemudian ini mulai diajarkan di sekolah-sekolah secara gratis. Itu masih ingat yang model multi level binary, 1 jadi 2, jangan 1 merekod 10 merekod 10 lagi jadi 100 merekod 10 lagi, masing-masing 10 lagi. Itu cuma kali 6 orang dunia entek, Bapak Ibu. Jadi pada akhirnya enggak, pada dasarnya begini loh. Jadi kalau Anda mau pitching dalam 12 detik, itu ilmu jualan dalam 12 detik. Dalam berapa? 12 detik. Pak, ini menarik, hasil risetnya seperti ini. Ini bisa menghasilkan ini. Saya kasih Bapak gratis 50% saham. Langsung ya, betul? Bagaimana Sandiaga Uno closing Pak Dahlan Iskan? Kliennya dia nunggu sudah 3 jam. Dia mau restrukturisasi perusahaan. Pada waktu keluar, Pak Sandiaga Uno belum jadi apa-apa, Pak Dahlan Iskan sudah itu. Terus kemudian, begitu kan, mohon maaf, saya ada urusan. Pada waktu bumi gonjang-ganjing di Indonesia lagi ekonomi rontok. Oh, enggak apa-apa Pak, saya masih mohon maaf karena dia. Kemudian dia masuk di lift, namanya elevator pitching. Nah, dia ngomong, Pak, saya punya perusahaan restrukturisasi perusahaan. Kalau perusahaan Bapak ada yang mau direstrukturisasi, mau dicarikan pinjaman baru atau mau dijual, kami bantu Pak gratis, bayar ketika laku. Oh ya, saya perlu langsung catat, langsung closing. Jos, bayar pada waktu. Saya di awal sama, ketika jadi konsultan bayar waktu laku, aman nggak? Nggak laku nggak usah bayar, keren nggak? Pay by result, pay by. Sekarang sudah mulai ngetop, banyak orang gitu mohon berani bayar di depan, betul? Setelah jalan komisi, sekarang enggak, saya shareholder. Sekarang sudah meningkat kelas. Jadi pada waktunya ketika Anda mau elevator pitching, membuat dia win, baru win. Ini Pak kartu begini, Bapak presang. Saya pernah mau closing Pak Mutaryadi, Jos. Karena pada waktu itu saya sama Pak Ter itu mau ngambil BAD, Bank Antar Daerah. Ya itu sama, supaya dia mau masuk kita kasih win, baru win. Bapak mau masuk berapa, boleh kita jual dengan harga asset. Maksudnya asset itu kita modal 100 miliar ngambil bank, terus kemudian Bapak bisa 70%, Bapak cukup bayar 70%. Tapi pelajari dulu kalau mau menguntungkan. Wah bagus, tanya kreditnya macet berapa, ini berapa, oke bagus. Tapi balik lagi ke satu yang namanya kasih win dulu. Bapak mau 51% boleh, padahal kan sudah 1 tahun kami bayar.
keluar modal kan ada bunga depositonya itu. Bapak ASN, Bapak mau dominan kita ikut. Acara ditutup dengan foto bersama oleh para peserta untuk menjalin networking satu sama lain. Ada pelantikan atau pengukuhan Presiden IMA ya, chapter Malang, kemudian juga ada seminar yang dengan narasumber Pak Tung Dasem Waringin, kan itu berarti memberikan satu gambaran supaya pemasaran yang ada di Kota Malang ini bisa meningkat. Jadi saya hadir, harapannya juga akan bisa memberikan semangat kepada IMA untuk bisa saling bermitra dengan Pemda Kota Malang. Berarti dari Pemkot Malang sendiri ini sangat-sangat mendukung dengan Mendukung. IMA ini sendiri ya Pak? Ya, mendukung sekali, karena ada dampaknya. Kita punya satu program di MCC, itu juga harapannya dengan pemasaran ini bisa memberikan semangat kepada UMKM untuk bisa pemasaran ini bisa lebih baik. Saya senang sekali nih, ternyata pemimpinnya tuh wanita loh, ini loh ya. Presidennya IMA jarang loh IMA presidennya wanita ini kan. Dan berhasil mengkoordinir berapa ratus orang itu, jadi banyaknya ampun-ampunan. Wah. Jadi kepuasan seorang narasumber itu ketika yang datang banyak, yang ilmunya dianggap bermanfaat, terus kemudian dipraktekkan. Dan ternyata sebelum saya maju sudah banyak yang testimoni, terima kasih Pak, terima kasih. Aduh, menyentuh hati, dan yang datang banyak, dan apresiasinya dan semangat belajarnya Malang dan sekitar ini memang luar biasa dahsyat. Batu top, Marco top juga. Mungkin ada itu Pak, pesan-pesan tersendiri dari acara. Pesan saya tuh dalam hidup ini kita terus selalu belajar. Learn and take action. Belajar dari siapapun, tapi tentu saja 80% belajarlah dari orang yang sudah terbukti berhasil. Atau minimal muridnya terbukti berhasil, orangnya tidak berhasil tidak apa-apa, murid-muridnya terbukti berhasil, belajarlah dari dia. Nah, terus kemudian praktekkan dan benar-benar ilmu itu ajarkan juga kepada orang lain. Jadi bawa manfaat dan berkah untuk orang banyak. Oke, terakhir Pak, harapan kedepannya untuk IMA dari Chapter Malang sendiri. Jadi semoga IMA Chapter Malang ini terus tambah banyak orangnya, sehingga membantu bangsa Indonesia seperti visinya IMA kan itu ya. Jadi 1.000 member. Nah, minimal, jadi lebih boleh gitu ya. Minimal 1.000 member dan betul-betul mencerdaskan kehidupan bangsa ini. UMKM jadi kuat, Indonesia jadi kuat, Indonesia jadi sejahtera. Tidak ada orang miskin, semuanya kaya atau kaya banget. Amin. Berkenaan dengan hari ini kita mengadakan event. Eventnya sebetulnya pengukuhan, cuman kita bundling dengan seminar sehari, seminar nasional sehari dengan judul membongkar rahasia pemasaran setelah pandemi yang dibawakan oleh Mr. Tung Dasem Waringin. Nah, kami pengurus itu mempunyai ide untuk melaksanakan program ini sebenarnya hanya untuk membangkitkan pemasaran di Kota Malang, di Malang Raya ya, supaya pebisnis di sini akan bangkit dan akan meningkatkan seluruh bisnisnya sampai 1000% seperti yang sudah di coaching oleh Pak Tung langsung. Karena dalam seminar ini pun itu setiap peserta yang mendaftar sebelum tanggal 10 itu kita beri free coaching dari tim mentornya TDW one on one. Jadi nantinya bisa langsung di coaching oleh mentor-mentor TDW. Nah, di samping itu ini adalah event pertama di periode saya. Jadi saya ingin membuat IMA ini berfungsi untuk seluruh warga Malang Raya, khususnya di mana kita IMA itu visinya ke depan memang untuk meningkatkan bisnis para warga Malang Raya dari Malang mendunia. Itu visi saya sebagai Presiden IMA yang terbaru, dan selanjutnya kita akan menggelar event-event yang sangat bermanfaat untuk warga Malang Raya supaya mereka tidak lagi lesu,
tidak lagi males, tapi tetap semangat untuk terus menekuni bidang bisnisnya dan bisnisnya bisa nanti mencapai target ataupun yang kami harapkan sampai targetnya melimpah. Peserta kita hari ini itu berasal dari pengusaha, jadi owner bisnis, kemudian dari pemerintahan, terus dari perbankan, dari universitas, dan ada beberapa UMKM. Kalau untuk dengan MCC, sebetulnya IMA sudah kerjasama dengan MCC, bahkan IMA diberi virtual office di MCC. Jadi nantinya kita bisa menggunakan MCC secara gratis, kemudian akan kita maksimalkan untuk warga Malang Raya. Dengan kegiatan-kegiatan mulai UMKM, mulai mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan kreativitas ya. Karena kan itu gedung kreatif ya, jadi semaksimal mungkin nantinya kita gunakan untuk kreativitas milenial. Oke, kami sudah ada beberapa ya Mas, karena kami sudah menyiapkan program kerja selama 1 tahun ke depan nantinya. Walaupun nih kita belum rakernas nih, belum rakercap ya, tapi kita sudah ada beberapa program yang nantinya akan kita luncurkan, seperti memberdayakan pengusaha perempuan. Itu yang pertama, terus memberdayakan para mahasiswa yang orang tuanya punya bisnis supaya adik mahasiswa ini bisa membantu bisnis orang tuanya. Nah, ini sudah kita jalankan dan kita kerjasama dengan Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang itu mempunyai program UM Super. Jadi di mana di situ orang tuanya yang punya bisnis tapi anaknya ikut membantu membesarkan bisnis itu dengan nantinya kalau dengan IMA salah satu mitra yang bertugas untuk membimbing para adik mahasiswa ini. Dan di situ mungkin bisa nanti ditanyakan ke direktur ini ya, ke mahasiswaannya. Nah, kita sudah kerjasama dengan UM untuk itu. Terus kemudian kita juga sudah kerjasama dengan Universitas Brawijaya dalam hal membuat kelas itu siap kerja, di mana nantinya target dari Universitas Brawijaya itu 80% supaya mahasiswa yang lulus ataupun alumni yang belum mendapat pekerjaan itu bisa tercapai targetnya. Nah, untuk saat ini masih sekitar 40-60%. Nah, itu nanti kita bina, kita siapkan kelas siap kerja untuk adik-adik mahasiswa ini, untuk yang di UB. Sekaligus nanti kita juga membantu tim dari universitas-universitas yang ada di Malang. Kita sudah mulai menjajaki dengan Unisma, UMM, Polinema. Jadi nantinya salah satunya adalah pendistribusian magang mahasiswa. Kebetulan IMA ini jaringan untuk ke corporate ataupun BUMN secara nasional. Apalagi yang di Malang, kita IMA ini dekat sekali karena pengurus dan anggota IMA itu kebanyakan dari direktur BUMN dan corporate. Seperti Astra ya, karena IMA Pusat ini pengurus dan presidennya IMA Pusat itu Komisaris Astra, Pak Suparno Jasmin. Karena dulu saya mengawali bisnis dengan jual telur pinggir jalan 13 tahun yang lalu dan dari memiliki lebih dari 30 perusahaan, maka saya dikenal sebagai nama Rahmat Dok Baris. Karena apa? Saya 13 tahun yang lalu berawal menjual telur pinggir jalan. Menjual telur pinggir jalan dan hari ini setelah tahun ke-13 kan bertumbuh dengan sangat luar biasa. Teman-teman muda, teman-teman milenial, Gen Z, Gen Y, saya beritahu bahwa kalau kita bekerja untuk dapat uang, teman-teman sebetulnya akan menjadi pekerja seumur hidup. Kita bisa make money, bisa mendatangkan uang, bisa membuat uang. Caranya, jadilah orang baik. Penjual telur pinggir jalan, enggak punya apa-apa, modal cuma 5.000 doang, dan enggak punya utang sampai dengan hari ini di bank manapun. Saya berpikir saat jual telur adalah bagaimana saya mengenal banyak orang. Saya ramah dengan semua orang, saya baik dengan semua orang, karena saya tahu
Kesuksesan adalah buah dari kebajikan. Kesuksesan adalah buah dari kebaikan hati. Di dunia ada hukum tabur tuai. Siapa menabur, dia akan menuai. Jadi teman-teman, jadi orang baik. Ada 4 jurus yang ingin saya berikan. Jurus yang pertama, harus punya goal. Harus punya tujuan. What do you want? Apa yang Anda inginkan pada saat Anda hidup? Anda ingin jadi apa? Pengusaha apa? Pengusaha seperti apa? Apa yang Anda inginkan? Katakan. Tuliskan dengan benar. Tuliskan dengan baca tiap hari dan biarkan Bapak Ibu menertawai, teman saudara tetangga ditertawakan, tidak apa-apa. Harus punya goal, harus punya keinginan. Yang kedua, Bapak Ibu, adik-adik semua, teman-teman semua, sahabat-sahabat milenial, harus punya rasa bakti pada orang tua. Tidak ada orang di dunia ini sukses tanpa peran doa dari orang tua. Orang tua adalah Tuhan Gusti Allah Kang Mangejawantah, Tuhan yang turun ke dunia. Kita hormati, kita muliakan, kita junjung tinggi. Yang ketiga, teman-teman harus punya namanya sedekah. Tanpa sedekah tidak akan ada sesuatu yang luar biasa yang akan kita dapatkan dalam hidup kita. Sedekah. Sedekah itu penting. Berapa Bapak sedekahnya? Sedekahnya minimal 10%. Pak, saya 2,5%. Boleh. Yang penting istiqomah. Yang penting continue. Yang penting persisten. Apapun terjadi 10%, 2,5%, ya 2,5%. Tapi intinya, apapun yang kau berikan akan kembali kepadamu. Apapun itu. Dan yang keempat, ini jurusnya agak keren, bahwa setiap orang sukses selalu mempunyai kebiasaan yang luar biasa. Satu kebiasaan orang sukses yang paling luar biasa adalah diet. Mengurangi karbohidrat, menjaga kesehatan. Mindset sehat adalah mindset sukses. Orang sehat berpikir bagaimana dia berinvestasi sesuatu. Orang sukses juga melakukan hal yang sama. Berpikir bagaimana sehat setiap saat, itu akan membuat kita sukses dengan cara yang sangat luar biasa. Miracle take action, miracle happen. Teman-teman, 4 jurus, saya ulang lagi. Jurus pertama, bakti pada orang tua. Jurus kedua, punya goal. Jurus ketiga, sedekah dijaga. Jurus keempat, jaga kesehatan, hidup sehat. Karena tanpa mindset hidup sehat, kita tidak boleh sukses. Itu teman-teman, terima kasih. Saya Rahmat Baris menyampaikan salam dahsyat. Baik pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, luar biasa sekali jalannya acara dari Indonesia Marketing Association ini. Tidak hanya seminar nasional saja pemirsa, tapi juga tadi di dalam terdapat pengukuhan dan juga pemberian PIN kepada Presiden serta para pengurus IMA periode 2023 sampai 2025. Dan dengan keseruan dan juga kelancaran acara tadi, ini sudah saatnya juga untuk saya pamit undur diri. Saya Nabila Naili mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Happy Budiman.